Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan PT Musdalifah, yaitu Haji Ahmad Khalil SHMH, juga yang terhormat Al-Ustaz Khalili bin Haji Ahmad Khalil SHI, juga yang terhormat para calon-calon tamu Allah, tamu Rasulullah umroh keberangkatan 6 Juli 2026 rahimakumullah yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, kesehatan bagi kita semua. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah umrah Musdalifah rahimakumullah yang berbahagia, mohon maaf ya suara saya agak serak-serak ini karena tiap hari ceramah terus ya. Sampai tadi malam pun masih ngisi majelis taklim ibu-ibu. Baik, jangan lupa seperti biasa kata saya di manasik awal ini, karena banyak yang baru bergabung dari Sanggau, dari Tayan, dari beliau ya, juga dari Ketapang baru ikut manasik pertama kali. Ini sebenarnya manasiknya udah ketiga dia. Nanti ada lagi manasik lagi 1 hari sebelum kita berangkat ke Mekah. Jadi totalnya manasik 4 kali. Mungkin satu-satunya travel di Kalimantan Barat yang manasiknya 4 kali ya punya kita di Musdalifah. Yang lain rata-rata kalau udah 1 kali ya 2 kali. Kenapa manasik sampai 4 kali? Biar jamaah betul-betul paham. Kalau udah 4 kali tidak paham tuh tidak apa-apa. Masa tinggal jangan malu untuk bertanya kepada saya ya. Udah saya bilang mulai kemarin sampai di Mekah Madinah saya adalah kuli bagi Bapak Ibu sekalian. Ustadznya saya gantung di Bandara Supadio. Ya, saya sebagai Ustadz Kiai, pengasuh pondok pesantren, saya punya pesantren penceramah, saya gantung di Bandara Supadio. Mulai besok hari ini saya kuli bagi Bapak Ibu. Jangan takut mau nyuruh saya, nyuruh apa aja, jangan takut. Pak Ustadz belikan saya es, Pak Ustadz kawankan saya belanja, Pak Ustadz pijitkan saya. Jangan, kalau pijitkan saya pun mau gak. Sampai balik Bandara Supadio. Nanti balik Bandara Supadio saya ambil age Ustadz ya, saya gelar simpan age saya. Jadi tak kenal lagi Bapak Ibu. Guraunya ya. Kalau bisa grup kita jangan dibubarkan. Ya, grup kita biar silaturahmi, walaupun udah balik nanti biar silaturahmi tetap tersambung. Mungkin ada nak ngundang acara kawin anak atau acara apa kan enak, jangan dibubarkan. Jadi yang pertama jangan lupa betulkan niat. Sabda Nabi, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala pekerjaan itu tergantung niat. Niatnya bagus, kerja tak bagus, hasil tak bagus. Ya. Niatnya bagus, niatnya apa Bapak Ibu? Niatnya untuk pergi ke Mekah memenuhi panggilan Allah. Tapi kerja tak bagus. Kerja tak bagus apa? Kerjanya korupsi, kerjanya jual sabu, kerjanya judi slot. Ya, umpamanya kerjanya apalah haram, hasilnya tak bagus. Atau sebaliknya, kerja bagus, niat tak bagus, hasil tak bagus. Kerja bagus, Masya Allah. Rata-rata jamaah kawan-kawan kita dari Meliau ini kan bos-bos sawit nih rata-rata dia. Kerja Masya Allah, banyak sawit sana tuh. Begitu pula di Kendawangan tuh, banyak sawit. Kerjanya bagus, halal, usaha dagang halal. Cuma niatnya tak bagus. Niatnya apa? Nanti ke Mekah ya, aku biar orang tahu, nanti aku posting, biar orang tahu aku orang kaya, biar orang tahu aku mampu ke sana. Atau sosok itu hasilnya juga tak bagus. Jadi dua-duanya harus bagus. Pekerjaan kita, rezeki kita, ya harta kita dari harta halal, dan niatnya bagus umroh semata-mata memenuhi panggilan Allah, semata-mata mengharap pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terus silahkan dibuka ini ya, itinerary atau perjalanan kita, dilihat dari pertama. Kita lihat dari pertama, besok kita berangkat hari Senin. Lihat jamnya ya. Jam 6.30 semua jamaah PT Musdalifah berkumpul di Bandara Supadio Pontianak. Jadi kalau yang orang kota sini, tapi semua kan semua udah di Pontianak semua dia. Yang dari Meliau nginap di mana tuh malam ini? Di mana? Di Tanjung Raya ya. Oh, enggak jauh, dekat enggak. Berarti masih bisa. Habis sholat subuh di rumah jam 5 subuh udah boleh OTW berangkat ke bandara. Kalau subuh-subuh itu kan paling setengah jam lah, enggak macet. Jangan pula, ini kan jam 6:30 harus ada di bandara. Jangan pula berangkat jam 6:30 atau jangan pula berangkat jam 6.
6:30, setengah jam nyampe, Pak. Jangan, bukan apa, takut kayak saya kemarin 2 malam lalu. Saya ceramah di Kampung Meranti. Itu biasa saya ceramah sana 2 jam nyampe. Kebetulan saya lewat Tanjung Pura, ada kebakaran, habis mobil melekat, tak boleh lewat. Diarahkan ke Gajah Mada. Gajah Mada juga melekat. Ujung-ujung yang biasa saya nyampe 2 jam, nyampe ke sana 3 jam setengah. Jam 9 malam saya nyampe langsung ceramah. Orang udah nunggu dah. Takut gitu. Nanti santai aja setengah jam ke bandara, aku berangkat jam 6. Tiba-tiba mobilnya pecah ban gimana? Atau di tengah jalan kebakar kayak kemarin, ujung-ujung nyampe bandara jam setengah 9. Terlambat, angos tuh tiket. Jangan salahkan kita. Pak Ustadz tak tunggu. Pesawat bukan punya saya. Kalau pesawat punya saya jemput satu-satu depan rumah. Benar saya. Kalau punya saya kan. Makanya ayo kerjasamanya ya, lebih awal lebih bagus. Ada kan yang takut kami terlambat, sholat tahajud di sana di bandara lebih aman lagi ya. Sholat tahajud di sana. Jadi ingat, lihat ya, jam 6.30 semua jamaah ngumpul di sana. Jam 7.40 menunggu di ruang tunggu keberangkatan. Jam 8.30 take off. Take off itu kita terbang. Jam 8.30 take off Pontianak menuju Jakarta menggunakan maskapai Superjet. Tuh lanjut jam selanjutnya jam 10 WIB tiba di Jakarta, istirahat. Jam 12.00 jamaah berkumpul di Bandara Keberangkatan Internasional Terminal 2. Jadi nanti jam 2 daripada kita turun mendarat di Jakarta, kita kumpul di sana. Apa yang kita lakukan di sana jam 12 tadi? Pembagian paspor. Paspornya kan udah ada semua kan? Paspornya nanti dibagikan di Jakarta. Terus juga apa nih? Dan tiket, pembagian tiket, pengarahan teknis. Jadi di Jakarta nanti Bapak Ibu dibagikan paspor. Nanti di Bandara Supadio besok pagi sebelum kita terbang Jakarta juga dibagikan ID card. ID card atau kalung. Nah, ini penting ya. Usahakan ID card jangan hilang. Di ID card di kalung tersebut ada nama saya, ada nomor HP saya, ada nomor Ustadz nanti di sana di Mekah. Ada Ustadz Aizar, ada 2 sampai 3 Ustadz insya Allah. Dari 4 dengan saya Ustadznya. Ada nomornya beliau di situ. Andaikan para jamaah sekalian sesat, sesat nanti di Mekah atau di bandara sesat, tak punya HP atau punya HP tapi tak pandai main HP. Ya karena banyak yang tua-tua terutama kayak mama saya lah. Mama saya punya HP, saya belikan HP. Tapi beliau tidak pandai, beliau cuma pandai ngangkat ya. Nah biasalah orang tua ya tak sempat. Tapi masya Allah sebenarnya bagus orang tak pandai HP. Ngapa? Baca Al-Qurannya banyak. Betul ya Bu? Saya mau tanya ibu-ibu, maaf ya jujur Bapak ya, yang punya HP nih, yang tua-tua HP kayak saya nih, main HP 1 jam cukup tidak 1 hari? Tak cukup. 3 jam? Tak cukup. 5 jam? Tak cukup. Baca Al-Quran 1 jam mampu tak 1 hari? Berbuih-buih mulut. Betul tak kan? Tapi orang tua-tua itu masya Allah ya, beliau yang tak pandai HP. Makanya nanti di surga yang paling banyak masuk surga itu orang bodoh. Orang bodoh. Maksudnya bukan bodoh tak pandai baca, tak pandai. Maksudnya bodoh urusan dunia. Dia tak tahu apa tuh HP, tak tahu dia. Dia tak tahu apa diskotik, tak tahu. Dia tak tahu apa mall, apa Bali, tak tahu dia. Dia cuma tahu apa lah. Tiap hari kerjaan sehari-hari. Dia tahu masjid, rumah, tempat kerja. Masjid, rumah, tempat kerja. Al-Quran, tasbih, itu yang dia tahu. Ini paling banyak masuk surga nih. Daripada yang suka kepada mana, yang pandai ini, itu agak lama tuh. Ngapa? Banyak pertanyaan nanti di akhirat. Ya, jadi andaikan nanti Bapak Ibu ada yang sesat, jangan takut. Cari nomor saya. Cari orang Indonesia. Di Mekah tuh setiap 1 meter ketemu orang Indonesia. Paling banyak orang Indonesia. Nanti Ibu tanya, Dek, tolong teleponkan nomor Pak Ustadz nih, Dek. Nah, nanti mereka berebut tuh, Bu. Kalau orang Arab, kalau ketemu orang Arab atau orang Barat kan tak ngerti bahasa kita. Kalau Ibu tak ngerti bahasa Arab, tak ngerti pakai bahasa isyarat ya. Ya. Tak apa-apa lah. Pokok inti tak usah malu. Malu bertanya sesat di jalan nanti. Jangan malu lah, tak apa. Biar kena orang diketawakan tak apa daripada aku sesat. Ya, nah jadi nanti bilang, Dek, tolong telepon ke Pak Ustadz. Nanti ditelepon video call ke saya. Nanti arahkan kameranya sekitar. Oh saya apa? Oh di situ. Diam Bu. Bapak Ibu Ustadz, diam di situ. Saya jemput Bu ya. Cuma kadang-kadang jemputnya kan ada jamaah sekali sesat sampai 5 kilo. Saya jemput lah jauh 1 jam. Cuma saya paling sakit hati. Udahlah jamaah kita jalan kaki 1 jam jemput dia. Nyampe situ ngilang dia. Kemana lagi orang nih kata saya. Akhirnya udah ngilang, diamlah situ diam. Dapat setengah jam nelpon lagi. Orang lain lagi nelpon.
Pak Ustadz, saya sesat, kata dia. Kan saya suruh tunggu, saya takut. Laki saya bilang, tunggu situ. Kalau kata saya tunggu, jangan takut. Di sana enggak apa-apa, Bu. Ibu keluar jam 1 malam sendiri, bawa duit 1 miliar, aman. Tak ada orang kacau, aman situ. Kalau sini jam 1 malam kan bahaya, sana tak apa-apa. Ibu terang-terangan jalan jam 1 malam dari hotel pergi ke Ka'bah, bawa duit 1 miliar, pegang gini, tak ada orang ngaco, aman. Kalau sini jangan macam-macam ya. Dalam rumah yang dirampok. Ya, jadi jangan takut kalau sesat. Terus lanjutannya jam 16:10 tuh take off. Take off tuh terbang Jakarta menuju Jeddah menggunakan pesawat maskapai Lion. Nah, terus sampainya kita jam 10.50. Waktu sana anggaplah jam 11 waktu sana, berarti di sini jam 3 subuh. Lebih cepat di Indonesia 4 jam. Kayak sekarang di Indonesia sekarang jam 9 dah, kurang lebih jam 9. Di sana jam 7. Jam 7 pagi baru selesai sholat subuh. Nah, mulai sarapan di sana. Terus nanti ketika kita tiba di Bandara Internasional Jeddah, kemudian dilanjutkan dengan proses imigrasi, pengambilan bagasi, jamaah dijemput. Jadi nyampe di Bandara Jeddah, kita tidak langsung ke Madinah. Itu proses imigrasi, nunggu koper kita keluar, ya kurang lebih 1 jam sampai 1,5 jam, bahkan bisa 2 jam. Kita nunggu di situ, nunggu di bandara, nunggunya di dalam bis. Nanti baru dari bandara kita selesai urusan paspor dan lain sebagainya, kita akan menuju ke hotel kita di Madinah. Perjalanan dari Jeddah ke Madinah 6 jam. 6 jam Bapak Ibu ya. Tapi bisnya Masya Allah, bisnya ini besar bisnya. Jadi nanti kita dapat perjalanan kurang lebih 2,5 jam. Dari Jeddah ke Madinah kan 6 jam. Perjalanan dapat 2,5 jam, kita istirahat di rest area. Biasanya gitu, di rest area. Silakan di rest area itu banyak makanan. Ada nasi Arab, ada bakso, macam-macam. Makan ya ibu sepuasnya, bapak makan ya sepuasnya ya. Jangan takut-takut, makan ya. Bayar sendiri. Kita ada sih jalan loh. Bayar seorang. Cuma kalau bapak ibu makan tuh lihat gak saya biasa temen begini. Saya kan ruang makan tuh dari kaca. Beliau saya lihat. Tak ada paham, tak ada. Pura-pura kenawarkan gitu, pura-pura aja. Makannya Pak Ustaz gitu ya. Tak ada baik gurau ya. Jadi perjalanan itu kurang lebih 6 jam. Terus lihat hari Selasa. Hari Selasa jam 6.15 makan pagi di hotel. Tolong makan hotel kita yang bapak-bapak nama yang bintang 3, ini kan kita terbagi bintang nih. Ada sebenarnya ibadahnya sama. Nak bintang 3, nak bintang 5 pahalanya sama. Bahkan kata Nabi ajruki ala godri ka'abik. Pahala kalian tergantung letihnya kalian, tergantung sakitnya kalian. Ya, jadi lebih sakit lebih besar pahalanya. Di bintang 3 dengan bintang 5 makanannya lebih mewah bintang 5. Berarti lebih besar pahala bintang 3. Makanannya tak terlalu enak bintang 5, besar pahala tuh. Tapi sebenarnya walaupun bintang 3 sama enak, lauk ayam enggak, daging enggak sama lauk. Cuma bedanya kalau di bintang 5 tuh ayamnya 3 macam. Ada rebus, goreng, bakar. Kalau bintang 3 goreng ya. Tapi kalau pinggir bakar dibakar lah seorang gitu ya. Intinya sama, Pak. Masalah itu kan cuma fasilitas. Masalah terima tak terima itu tergantung kita kepada Allah ya, ibadahnya. Dari bapak-bapak yang bintang 3 dengan saya satu hotel, namanya hotelnya Nada Salam. Ke masjid kurang lebih 200 meter. Kalau yang bintang 5 nama hotelnya Mias. Ke masjid 100 meter. Jarak 1 meter ya. Tambah jauh, tambah besar pahalanya. Jadi yang bintang 5 kan dekat, pahala kecil. Jadi kalau yang bintang 5 mau pahala besar, keliling lo masjid 1 kilo ya. Biar lo masuk, biar besar pahala. Keliling lo, putar-putar lo ya. Jadi tolong masalah makan, itu makan Bapak Ibu ya sepuasnya, boleh nambah. Cuma jangan bikin malu kita orang Indonesia. Kadang-kadang pakai travel Muzdalifah. Makanya travel Muzdalifah alhamdulillah saya arahkan masalah makan pun saya beritahu. Kadang-kadang mohon maaf ada orang lain, orang kita nih orang Indonesia. Lauk ayam 3 butir diambil. Telur rebus 5 butir, ngambil piring lain lagi. Keropok ngambil lagi piring lain, sepiring keropok. Ujung-ujung dimakan, ayam sisa sebutir, telur 3 butir, keropok separuh. Di sana Bu, bukan kayak kita Indonesia nih, ada bekas kita dikumpulkan dimakan lagi. Di sana dibuang, nggak ada orang mau makan.
Ya, gara-gara mubazir, apa kata Nabi? Orang yang suka mubazir, berlebih-lebih begitu, nanti rezekinya seret, rezekinya payah. Bapak gak cara gini, ngambil lo sedikit, makan lo, udah habis kurang, nambah kayak boleh. Ya, jangan sampai kita dilihat orang, travel mana nih, selak agak kita pernah makan. Ya, kalau ngarap MBG dia wari gitu. Ya, ya jadi silakan nambah 10 kali boleh, 10 kali. Yang penting dihabiskan. Terus jam 7.30 hari Selasa masih pengenalan lingkungan sekitar Masjid Nabawi dan ziarah Masjid Nabawi. Nanti insya Allah, tapi ini yang rute ini nih, hari ini jam sekian kita akan jalan ke sini, enggak pasti sesuai. Kadang-kadang kita berubah, tapi tetap ada. Cuma kadang-kadang jamnya berubah, harinya berubah, tapi programnya tetap ada. Ya, tergantung lihat situasi di sana. Jadi hari Selasa insya Allah pengenalan lingkungan masjid, kita keliling masjid, dikenalkan ini di sana ada namanya Masjid Awan, ada namanya Kubah Hijau. Ada juga di situ Masjid Abu Bakar, ada Masjid Ali. Apa tuh sejarah-sejarahnya? Nanti akan saya jelaskan di sana. Jangan jelaskan di sini, kenapa? Biar tak basi. Kalau jelaskan sini nanti saya tak ada cerita lagi di sana. Ya, cerita ketemunya sana nanti. Terus hari Selasa masih jam 12.20 sholat duhur di Masjid Nabawi. Kemudian makan siang. Untuk sholat kita tidak rombongan ya. Mohon maaf, berangkat ke masjid. Nanti saya antar. Pertama kali kita rombongan ke masjid. Pertama kali. Biar tahu rute nak balik lagi ke hotel. Setelah itu untuk 5 waktu masing-masing. Cari keluarga ke. Cari kawan sekamar. Ngapa Pak Ustaz kita tak rombongan? Tak bisa rombongan. Ngapa tak bisa? Orang kan lain-lain nak ke masjid. Ada yang pingin berangkat masjid sholat duhur, kami nak berangkat jam 9 Pak Ustaz. Kami nak sholat duha, nak baca Quran. Kami biar terbesar pahala lama-lama di masjid. Ada gak orang yang punya penyakit? Kami tak bisa lama-lama Pak Ustaz. Nak terkentut-kentut terus. Kami turun nanti ya azan kurang setengah jam kan? Jadi tergantung kita. Tak bisa kita rombongan. Maaf saya kalau ngomong laju, paham ya? Saya tak bisa menggini lagi, saya kayak tikus curot ya. Terus selanjutnya masih hari Selasa jam 15.19 sholat asar berjamaah, jam 17.39 maksudnya sholat maghrib. Ini maksudnya tidak ada kegiatan agak gitu nih. 5 waktu masing-masing. Perbanyak di Masjid Nabawi itu sholat, baca sholawat, ibadah, baca Al-Quran. Kenapa? Karena pahala di Masjid Nabawi di Madinah oleh Allah dilipat gandakan jadi 1000. Bapak baca Al-Quran 1 huruf, kalau di Pontianak ini pahalanya 10. 1 huruf 10. Kalau di sana 10 kali 1000. Berapa itu? Gitu gak 1 huruf? Gimana kalau bapak 1 hari baca Al-Quran 1 lembar? Gimana kalau bapak ibu baca Al-Quran 1 juz 1 hari? Berapa pahala? Hitunglah. Bisa rosak kalkulator ngitung lebih banyak pahala kan? Apalagi bapak nanti wakaf Al-Quran, pahalanya dilipat gandakan 1000. Tapi sebaliknya kata saya kemarin, sebaliknya buat dosanya pun 1000. Di sini bapak bual ya. Di Pontianak di sini bapak bual, pahala dosanya 1. Di sana bapak bual, dosanya 1000. Jadi hati-hati ya. Jaga pandangan, jaga mulut, jaga hati, jaga semua. Terus hari Rabu enggak ada kegiatan. Enggak ada kegiatan kosong. Paling mungkin kita hari Rabu kita keluar raudhahnya hari Selasa. Hari Selasa ini keluar raudhah. Udah keluar enggak semua? Ada enggak yang belum keluar? Jadi mohon maaf saya ini enggak keluar. Karena saya belum setahun. Saya baru terakhir saya ke Mekah Idul Fitri kemarin. Lebaran hari kedua saya berangkat ke Mekah. Jadi saya tidak berlebaran kemarin. Tapi alhamdulillah di rumah saya kue masih banyak. Tidak ada tamu. Tak ada tamu. Akhirnya saya bagikan ke santri-santri. Jadi saya tidak bisa Bu Pak. Biasanya ini peraturan baru Pak. Baru sekarang nih Pak. Ini jamaah yang pernah ikut saya nih dari Ketapang. Ada juga beliau tuh. Tuh. Bos kita tuh dari Meliau tuh. Itu pernah bareng dengan saya. Biasanya sebelumnya masih Idul Fitri kemarin itu cuma dapat kita kertas selembar, namanya tasreh, surat izin. Keluar nama bapak ibu semua sini. Langsung ikut dengan saya berangkat rombongan. Bapak-bapak rombongan dengan saya, ibu-ibu rombongan dengan ustazah, ada ustazah di sana. Tapi mulai sekarang ini peraturan berubah. Wajib 1 HP 1 orang. Gimana Pak Ustaz, saya tak ada HP? Wajib punya. Nak beli ke nak minjam tak ngurus, pokok harus bawa HP. Bukan peraturan dari saya ya, peraturan dari sana. Jadi yang tak punya HP tak bisa masuk raudhah. Sementara pinjam atau beli cari yang second 500.000 itu kan ada kan. Yang penting hidup lah HP itu. Nanti mohon maaf Pak, nanti bapak rombongan dengan saya tak bisa ngikut ke dalam. Ya tak bisa ngikut ke dalam. Saya paling antar bapak ke pintu masuk. Saya beritahu Pak, nanti masuk caranya begini, ngikut orang begini.
Selesai nanti di dalam raudhah kerjakan ketika masuk raudhah sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah tahiyatul masjid. Umpamanya masuk malam, berarti andaikan jadwal ibu keluar malam jam 1 malam, jadi jam ke raudhah tuh Pak. Raudhah apa tuh raudhah? Raudhah tuh taman dari taman surga, di samping makam Nabi. Ini makam Nabi, di samping makam Nabi ada ruangan, lebarnya kurang lebih 20 meter, panjangnya kurang lebih 40 meter. Itu disebut raudhah, taman dari taman surga. Baunya minyak raudhah tuh wangi Pak. Ini saya punya, ini namanya minyak raudhah nih Pak. Wangi kayak gini. Ini kalau asli Pak, harganya 1 juta Pak. Segini nih, 1 juta. Cuma ini palsu, harganya 20.000 ya. Murah. Malu saya bilang tahu palsu. Sampai nak beli 1 juta, tak ada apa, gue beli kurma Pak. Kita bapak yang belum punya wangi 10.000, nyong dah cantik dah bau dah tuh. Jadi masuk di raudhah itu Pak, biasa batasnya 10 menit ya. Di situ kalau ibu-ibu jadwal masuk, kan kita bareng nih kan, ibu-ibu ngambil jam berapa tuh? Jam 10 pagi tak salah ya? Oh 10 malam, bapak-bapak jam 15.20. Berarti asar tuh ya, masuk asar. Cukup kita bapak-bapak hanya boleh sholat tahiyatul masjid, karena waktu asar tidak boleh sholat sunnah setelah asar. Sedangkan ibu-ibu malam, tahajud belum? Tahajud tuh sepertiga malam, jam 2 ke atas. Berarti ibu bisa sholat witir, bisa sholat taubat, sholat hajat, habis sholat tahiyatul masjid tuh di situ banyak-banyak sholat di situ. Jadi nanti saya cuma bisa ngantar bapak, begitu pula ibu di gerbang. Saya beritahu cara apa yang dikerjakan dalam, dan saya tunggu nanti di pintu keluar. Kalau dulu enggak, saya ngikut masuk. Nah sekarang enggak bisa peraturan baru. Tapi kata Pak Haji Holil, walaupun saya tidak bisa keluar, saya ini kayak ulat bulu. Punya ilmu hilang, ting itu hilang. Insya Allah jamaah-jamaah yang dari Ketapang yang enggak keluar, insya Allah nanti kita uruskan. Tak boleh kelihatan, paham kan? Tapi seorang lah, jangan minta saya, Pak Ustadz, jangan tegur saya, ya, paham kan? Paham tak? Mudah-mudahan bisa masuk semua, biar adil, banyak kasihan gak kau gitu, jamaah kita yang dari Ketapang tuh ya, termasuk saya tak masuk, mudah-mudahan, insya Allah kita atur lah. Terus, jadi udah masuk raudhah, nanti di raudhah tuh ada makam, makanya di Masjid Nabawi itu di atas masjid ada kubah warna hijau. Pernah lihat tak? Apa kubah hijau? Kubah hijau tuh di bawah kubah hijau ada tiga makam. Pertama makam Nabi Muhammad, di sampingnya makam Sayyidina Abu Bakar, di samping lagi makam Sayyidina Umar. 3 makam. Terus di depannya kubah hijau ada kubah perak. Perak warna putih, perak. Itu apa kubah perak? Bujoran kubah perak ke bawah itu imam sholat. Diingat ya, nanti ada kuis tuh yang dapat hadiah tuh, nanti ada kuis. Terus hari Kamis, jadi hari Rabu kegiatan kita tidak ada, cuma banyak bersolat di masjid, beribadah. Hari Kamis, ini lihat hari Kamis nih. Mata saya ini agak tidak terlalu nampak ya. Saya kalau udah kecil tak nampak, tapi kalau udah besar jarak sekilo saya nampak. Hari Kamis, lihat hari Kamis tuh. Jam 05.38 sholat subuh berjamaah masing-masing. Terus jam 6.15 makan pagi di hotel dah. Lanjut jam 7.30 sampai jam 11 ziarah kota Madinah, keliling kota Madinah, mengunjungi tempat-tempat bersejarah, antara lain Masjid Kuba, Kebun Kurma, Jabal Uhud, Masjid Kiblaten, dan Masjid Sabah atau Masjid 7. Jadi hari Kamis kita akan city tour keliling kota Madinah. Pertama kita akan mengunjungi Masjid Kuba. Apa tuh Masjid Kuba? Masjid Kuba itu masjid pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad. Sejarahnya Masjid Kuba nanti saya ceritakan lagi di sana, jangan di sini ya. Jadi intinya hari Kamis itu kita keliling kota Madinah, pergi ke tempat-tempat bersejarah ya di situ hari Kamis. Sampai kegiatan kita biasa sampai duhur, sampai jam 11. Terus lihat lagi hari Kamis jam 12.20 sholat duhur berjamaah, jam 15.19 sholat asar berjamaah. Maksudnya hari Kamis setelah kita ziarah sampai malam tidak ada kegiatan, masing-masing ibadahnya. Hari apa lagi? Hari Jumat. Hari Jumat juga tidak ada kegiatan, masing-masing. Cuma kalau mau sholat Jumat, nih, kalau mau sholat Jumat di dalam masjid, tolong paling lambat turun jam 10. Kalau mau sholat di dalam masjid jam 10 paling lambat. Jangan turun jam 11. Dikunci dah pintu masjid. Dikunci depan no. Sholat di halaman. Kalau turun jam 12, sholat depan hotel. Bayangkan saking ramai itu. Kenapa ramai? Karena di sana kalau Jumat orang Mekah asli, Madinah asli, mereka sholat di situ.
Ya, terus bahkan saya pernah ketemu, terkejut nggak saya? Orang dari Qatar. Jadi saya duduk samping saya nih. Saya pakai bahasa Arab. Dari mana kata saya? Dari Qatar. Umroh ke? Tak ada. Ngapa ya? Sholat Jumat ya? Sholat Jumat, terus sore balik. Mantap, sekeluarga. Ya enggak orang kaya. Padahal perjalanan kurang lebih pakai pesawat 1,5 jam. Jadi kita dari orang Pontianak sholat Istiqlal, sholat Jumat ya. Pagi berangkat sholat, sore balik. Jadi kau gimana tiap Jumat? Tiap Jumat kami sekeluarga. Mantap kau nih, banyak duit kau nih. Kayak gitu lah cek sholat kayak ke Jakarta Istiqlal. Dan kata dia, bukan cuma saya, orang-orang sana banyak. Kadang sebulan sekali sholat Jumat, makanya meledak ramai. Ya. Nah, jadi jam paling lambat jam 10 udah turun dari hotel. Pergi kalau pingin sholat di dalam masjid. Sayanglah kalau kita sholat luar masjid, bila lagi kenangan kita seumur hidup, belum tak kita tentunya PAG kan. Makanya usahakan ya turun jam 10 udah turun ke masjid. Nanti insya Allah saya ingatkan lagi. Jadi Jumat kegiatan kita masing-masing ya ibadah. Sabtu. Ini Sabtu, ini yang penting Sabtu. Inilah yang disebut umroh. Sabtu lihat. Jam 5.38 sholat subuh berjamaah. Jam 6.15 makan pagi. Tak usah beritahu lah masalah makan. Lapar kan pasti makan dah kita kan. Jam 8.00 sampai jam 10 memperbanyak ibadah secara mandiri. Jam 12.20 ini jam 12.20 sholat duhur berjamaah di Masjid Nabawi dan kembali ke hotel untuk makan siang. Setelah itu berpakaian ihram dan bersiap-siap check out. Nih. Jadi hari Sabtu kita akan pindah dari Madinah, kita akan menuju Mekah. Cuma sebelum kita berangkat ke Mekah ada sunnah-sunnah ihram, sunnah-sunnah umroh. Ini yang disebut umroh nih Bu ya. Yang disebut umroh nih aslinya ini nih dari Sabtu nih. Ada sunnah-sunnah umroh. Udah mulai subuh, ibu-ibu, bapak-bapak mau ke masjid sholat subuh, itu udah boleh mandi. Niatnya nawaitul ghusla lil ihram sunnatan lillahi ta'ala. Niat saya mandi untuk ihram, niat saya mandi untuk umrah, sunnah karena Allah. Mandi kayak mandi besar. Dari ujung rambut sampai ujung kaki basahkan. Disunahkan juga gosok gigi. Ya, bersihkan gigi. Disunahkan juga buang bulu-bulu. Semua bulu buang kecuali jenggot. Jenggot sunnah dibiarkan. Disunahkan juga pakai wangi-wangian. Masih boleh pakai wangi-wangian. Kenapa? Karena kita bukan ngucap niat. Belum ngucap niat. Setelah itu sholat subuh. Boleh mandinya nggak harus sampai subuh. Boleh nggak mandi? Pokok intinya mandi sebelum kita berangkat ke Mekah. Mau nanti mandi jam 9 pagi, jam 10 pagi, boleh. Setelah kita mandi, udah ngelakukan sunnah-sunnah umroh, barulah kita pakai pakaian ihram. Jadi ketika nanti sholat duhur di masjid, ya sholatnya duhur di jamak, asar juga di jamak. Nanti saya jelaskan di akhir ada masalah jamak ini. Udah saya rangkum di HP nih. Taruh yang mau dilihat dulu. Sholatnya nanti di jamak. Nanti saya jelaskan di belakang apa itu jamak. Ya, sholatnya duhur di jamak dengan asar. Terus setelah kita sholat duhur, maka kita akan lanjut perjalanan kita dari Madinah ke Mekah. Cuma sebelum kita sholat, bapak-bapak udah siap dah pakai baju ihram. Ibu-ibu pun siap. Kan kata saya kita dapat umroh tuh 2 kali. Yang hari Sabtu ini namanya umroh wajib. Nanti dapat lagi umroh sunnah. Umroh wajib tolong mohon kepada para jamaah wanita perempuan harap pakai warna putih biar sama dengan bapak-bapak. Bapak bawa enggak semua warna putih? Bawa ke? Yang dari Meliau bawa? Alhamdulillah, Kerapang bawa. Jadi biar warna putih biar cantik hasilnya kan. Jadi pertama ya, nanti umroh yang kedua umroh sunnah pakaian bebas karena tidak mungkin pakai putih lagi karena udah kotor. Terus jadi yang bapak-bapak sebelum turun untuk sholat duhur hari Sabtu tuh pakai ihram dah. Ibu-ibu juga sarung tangannya tuh Bu, punya enggak? Yang ada cincin-cincin atau dipakai tuh. Baik nih Pak, cara pakai kain ihram. Yang dari Ketapang ada belum dapat koper kecil satu dengan mukena telekong tuh ya? Udah diberi dah? Udah. Tinggal koper ya, maujud. Halus Mas Lili, koper sohir. Jadi caranya nih bapak-bapak ya. Boleh yang belum tahu di video ya, nanti dipraktekkan di kamar. di rumahnya. Nanti juga kita ajarkan lagi nih Madinah caranya. Simpan di belakang kita gini nih. Simpan bawah. Ujung ketemu ujung Pak ya. Cari ujung ketemu ujung. Ketemu ujung nih. Ujung ketemu ujung. Lalu tarik ke kanan.
Kalau kurang panjang tangan kita majukan tangan kita nih. Biar terik gini. Biar terik. Udah tarik ke kanan, tekan tulang rusuk kanan, lempar ke kiri. Tekan tulang rusuk kiri, lempar ke kanan. Ulang sekali lagi ya, sekali lagi. Ujung ketemu ujung, tarik ke kanan, ya majukan tangan kita sedikit. Tarik. Tekan tulang rusuk kanan, lempar ke kiri. Tekan tulang rusuk kiri, lempar ke kanan. Lalu gulung. Cara gulungnya kempeskan perut. Ngapa pula? Biar setelah gulung kembangkan perut, trek. Ya. Kempeskan, tahan apa lo sebentar, Wak. Tahu napas. Dah gini. Biar lebih aman lagi, belilah ini. Nggak harus ikat pinggang ini. Ikat pinggang biasa kantor boleh, tali rapi ya pun boleh. Ngapa? Biar aman. Ini bisa dipanjangkan gini. Biar aman, Pak ya. Kurang terik. Ini bisa terik kan? Karena kita nih Pak, nanti Pak, maaf Pak, nggak boleh pakai celana dalam. Kalau Bapak nggak pakai ikat pinggang takut terjatuh. Lato tuh bahaya. Ya, ngeri Pak. Cari aman. Saya pernah kasus Pak. Jamaah kita nih. Udah saya beritahu, agak ada sok-sok. Maka hati sana ya, hati. Jangan nak mohon maaf, terutama yang udah pada ke Mekah. Jangan nak ngomong gini. Saya udah kena nih, ada pernah jamaah. Kayak kau rombongan. Tak usah Pak Ustaz. Aku udah 3 kali kami sini Pak Ustaz. Apalah kami. Ujung-ujung 5 jam tak balik ke hotel. Sesat. Baru nelpon saya. Pertama nak nelpon malu. Ujung-ujung dapat 5 jam tak dapat hotel, baru dia nelpon saya. Nyaman kau. Sama ada jamaah. Saya bilang, Pak, dia bawa ikat pinggang. Cuma tak mau pakai. Apa tak pakai? Saya nih Pak Ustaz. Kalau pakai kain biasa, kain gini nih. Kain sarung gini. Terik Pak Ustaz. Anak saya bergantung. Tak ada jatuh. Udah biasa. Iyalah. Udah kita beritahu kan. Nyampe di Ka'bah. Dia pakai kain ihram ini agak panjang. Belelet-lelet. Tinja orang. Ciut. Langsung. Ciut. Kata dia. Kata ibu-ibu. Wow. Kata dia. Akhirnya saya buka kain ihram saya nih Pak. Kain ihram bagian atas saya peluk nih Pak. Saya pakai kan Pak. Malu. Jangan sampai terjadi. Pokoknya intinya. Jangan nasok-sok sana ya. Mohon maaf. Mentang-mentang Bapak ingat Pak ya. Kalau di Pontianak ini kan masing-masing nih orang nih. Ada pengusaha ini, ada mungkin anggota dewan, ada yang polisi, ada orang kaya. Jangan di sana nak nampak-nampakan. Jangan. Semua di sana sama. Nak Pak Ustaz, nak siapapun sama. Jangan mentang-mentang aku nih, ya, jabatan aku di polisi, gini. Jangan. Diam ya. Kalau perlu jangan nampakkan orang. Pak, Bapak usaha apa? Tak ada lah. Ya cukup lah untuk makan. Nah, bawa ya lah tak apa. Apa gak guna kita nak sok-sok? Tak ada naik pangkat kita, ya. Baik. Terus, ini bagian bawah udah. Bagian atas. Bagian atas begini. Simpan di belakang loh, gini nih, belakang. Banyakkan ke kanan. Ini kan tengah nih, banyakkan kanan. Banyakkan kanan. Karena kita nak perjalanan, yes. Caranya ini simpan. Enggak, kalau tawaf sunnahnya bahu kanan dibuka. Tawaf nih, caranya. Ulang. Simpan belakang. Banyakkan ke kanan, simpan di bawah ketiak. Lalu kumpulkan, ambil ini, pegang, kumpulkan ini gini, lemparkan ke belakang. Ya, ulang sekali lagi. Ulang lo, simpan di bawah. Ini gini, banyakkan ke kanan, simpan di bawah ketiak, lalu kumpulkan, lemparkan ke belakang. Sisanya nih, selitkan ke pinggang. Ingat Pak, pusar adalah aurat. Pusar dan lutut adalah aurat. Jadi Bapak harus tarik sedikit. Jadi wajib tertutup pusar. Pusar tutup, lutut tutup. Agak tarik sini. Jadi sisanya selitkan. Selitkan ke sini. Selit. Langsung rapikan. Tinggal turunkan ya ini. Turunkan gini. Nah, tinggal turunkan nih. Dah. Rapi. Jadi ketika tawaf, sunnah bahu kanan terbuka. Tapi selain tawaf, sa'i, di bis, di hotel, di perjalanan, sunnahnya bahu kanan ketutup. Jadi bahu kanan dibuka hanya pada waktu satu ya. Apa tadi? Tawaf, selain tawaf tutup. Kalau tutup gimana tutup? Cara tutupnya kalau mau gampang gini. Tinggal buka. Ya, simpan di atas bahu. Tadi kan bahu ketiak, simpan di atas bahu begini. Simpan. Kumpulkan semua, lemparkan ke belakang. Ya, tinggal rapikan. Dan kalau tinggal rapikan ya. Begini. Kalau tak papaya Ustaz, kalau papaya buka lagi. Papaya buka lagi, buka dari depan begini. Banyakkan ke kanan, simpan di atas bahu, kumpulkan,
Nih kumpulkan, lemparkan ke belakang, sisanya selitkan ke perut, tinggal rapikan. Selesai. Bisa? Insya Allah nanti kita ada lagi satu lagi sebelum berangkat ke Mekah, kita manasik lagi di sana, bawa kain ihramnya, kita langsung praktek. Ya, baik. Terus, lihat masih hari Sabtu, habis dohor, lihat hari Sabtu tuh jam 14 berapa nih? 14.30 berangkat menuju kota Mekah Al-Mukarramah. Perjalanan dari Madinah ke Mekah sama dengan dari Jeddah ke Madinah. Berapa jam tadi? Sama 6 jam. Setiap 2,5 jam kita akan istirahat di rest area. Jadi ketika nanti habis sholat zuhur, bis kita bergerak dari hotel kita di Madinah menuju ke Mekah. Perjalanan dari hotel kita di Madinah sekitar 15 menit kita akan ngerem loh, turun singgah ke masjid, satu masjid namanya Masjid Bir Ali. Disebut juga Masjid Dzul Hulaifah. Masuk Masjid Bir Ali bukan bir mabuk-mabuk, itu bukan. Bir itu bahasa Arab bi'run, artinya kolam. Bir Ali, kolamnya Ali. Kita akan turun masjid tersebut untuk apa? Untuk ngambil niat mikot. Karena kita tidak sembarang ngucap niat untuk haji umroh. Sudah ditentukan oleh Nabi. Orang Madinah tempatnya di sini. Orang dari negara Yaman tempatnya mikotnya di Yalamlam. Orang yang Taif, nanti kita akan ke Taif, tempat mikotnya namanya Qarnul Manazil. Ada juga tempat mikot namanya Tanaim, Jironah, Hudaybiyah. Banyak nama mikot. Mikot itu tempat ngucap niat. Nggak sembarang tempat. Tak bisa kita ngucap niat di hotel kita, tak bisa. Jadi kita turun ke Masjid Bir Ali, masuk dalam, kita sholat sunnah. Pertama sholat sunnah tahiyatul masjid. Kalau kita masuk masjid loh, niatnya usolli sunatan li tahiyatul masjid rakaataini lillahi ta'ala. Pakai bahasa Melayu. Niat saya sholat untuk menghormat masjid 2 rakaat karena Allah. Surahnya bebas, surah pendek-pendek ya, rakaat pertama kedua surah pendek. Udah itu kita assalamualaikum berdiri aja. Niatnya untuk sholat sunnah. Ihram umroh. Usolli sunnatal ihram rakaataini lillahi ta'ala. Pakai bahasa Pontianak. Niat saya sholat sunnah ihram. Niat saya sholat sunnah umroh 2 rakaat karena Allah. Surahnya bebas. Habis itu kita berdoa. Minta apa aja pada Allah. Ya, minta apa? Pakai doa itu bagus kalau pakai sebenar doa bagus pakai bahasa Arab. Kalau paham. Enggak paham pakai bahasa yang kita paham. Kalau saya doa terbahasa Arab terus apa? Saya bisa bahasa Arab. Bapak enggak bisa bahasa Arab, jangan pakai bahasa Arab, pakai bahasa Bapak. Lebih khusyuk aja. Pakai bahasa Arab pun Bapak tak paham enggak? Ya, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Apa arti? Tak tahu. Udah pakai bahasa kita. Ya Allah, berilah saya keselamatan. Apa gitu dah. Nah, doa apa saja. Setelah itu baru kita masuk bis. Nanti kita akan ngucap niat dalam bis. Ngapa pula Pak Ustaz ngucap niat dalam bis? Ngapa kita tidak ngucap niat dalam masjid? Kan semua ibadah itu bagus dalam masjid. Ngapa pula kita ngucap apa dalam bis? Kita ngikut Nabi. Dulu Nabi ngucap niat di atas onte. Karena kita zaman sekarang tidak ada onte, tak ada orang pakai onte, kita pun pakai bis. Jangan mentang-mentang ada orang nih, semuanya kita harus balik ke zaman Nabi. Yang tidak ada zaman Nabi, bid'ah. Iyalah, kau umroh dari Pontianak pakai onte. Jangan pakai pesawat, pakai onte. Betul lah Pak ya? Tak ada semua yang tak ada zaman Nabi bid'ah. Kalau orang ketemu orang gini-gini nih, ambil HP. Nabi tak punya HP. Betul tak? Al-Quran yang Bapak Ibu baca tuh, Al-Quran tuh, tak ada zaman Nabi. Tak ada buku Al-Quran ngapa? Sahabat udah hafal semua. Baru Nabi meninggal, baru dibukukan. Jadi intinya gitulah ya. Akhirnya karena dulu Nabi berniat di atas onte, kita pun tak pakai onte, pakai bis. Kita pun ngikut Nabi. Niat di atas kendaraan baik itu. Nah onte, kena pesawat, kena helikopter bebas. Ya. Jadi nanti ucap niat. Tapi ingat, sebelum ngucap niat, kita ini penting nih, diingat. Diperhatikan, sebelum ngucap niat, kita harus tahu larangan-larangan ihram, larangan-larangan umroh. Ketika kita ngucap niat, berlaku larangan ini, Pak. Kalau sampai melanggar, kena denda, kena dam. Larangannya terbagi 3. Yang pertama, larangan khusus bapak-bapak. Larangan khusus bapak-bapak ada 3. Dilarang tutup kepala. Maaf ya, saya batuk-batuk tiap hari ceramah terus. Yang pertama, bapak dilarang tutup kepala, nggak boleh. Mau tutup pakai songkok ke... Pakai payung, di sana ada jual payung kepala. Harganya 5 rial, 25.000. Payung yang gitu. Kalau boleh beli nanti di situ. Tapi kalau tengah media tidak boleh. Bapak-bapak, ibu-ibu boleh. Tapi kalau pakai payung yang biasa ada apa yang tinggi gitu, yang penting tidak langsung kena kepala itu boleh. Terus tidak boleh juga tutup pakai kain, tidak boleh. Bapak umpama nanti sampai di hotel, bapak ngambil sembayang atau mandi.
Lalu bapak pakai anduk. Anduk tak boleh begini, kena nih. Begini bapak anduk begini. Ini kena nih. Kalau banduk beranduk begini. Gini nih, ini kena denda nih. Tak boleh. Jadi tak pakai anduk gimana Pak Ustaz? Pakai anduknya, pegang anduk gini nih. Gini kan ya. Ini enggak dinamakan tutup kepala. Itu larangan pertama bagi bapak-bapak. Larangan kedua bagi bapak-bapak, dilarang menutup mata kaki. Pakai sepatu tinggi, sepatu polisi itu tak boleh. Pakai kaos kaki tak boleh. Tapi kalau pakai sepatu sendal boleh. Karena sepatu sendal tidak nutup mata kaki. Yang ketiga, bapak-bapak dilarang memakai pakaian yang berjahit, yang bergabung. Contohnya nih baju saya. Berjahit, bergabung. Kain sarung. Ya, kain saya nih. Kain sarung yang bapak biasa pakai. Kain sarung kalau sholat. Itu kan berjahit, bergabung. Jadi, ini Pak Ustaz. Kain Pak Ustaz ini ngapa boleh? Kain ini berjahit tapi tak bergabung. Beda dengan kain ini, mohon maaf. Kain ini nih. Berjahit dan bergabung. Andaikan kain sarung saya dibelah dua. Boleh saya pakai. Boleh. Jadi sebenarnya umroh nggak harus pakai warna putih Pak. Ini pakai putih ini hukumnya sunnah. Bapak nggak mau pakai warna putih. Karena umpamanya bapak pengusaha kain batik. Bapak mau umroh pakai bapak pakai warna kain batik. Boleh enggak apa-apa. Cuma enggak dapat pahala sunnah. Sunnahnya warna putih. Ya mentang-mentang bapak polantas ya, langsung kain ihramnya warna merah, kuning, hijau. Lampu merah warnanya. Boleh sah. Cuma tak dapat pahala sunnah. Jadi sunnahnya pakai warna putih. Terus larangan bapak-bapak udah sebut ada 3. Udah berapa dah? Saya ini cepat karena ngejar waktu. Karena masih banyak yang mau dibahas nih. Larangan ibu ada 2. Yang pertama, masih ingat tak yang pertama? Dilarang apa tuh? Dilarang tutup muka. Muka tak boleh. Nak pakai cadar, pakai masker tak boleh. Ya, kalau melanggar kena denda. Tapi Pak Ustaz, kami ini Pak Ustaz. Apa? Sakit Pak Ustaz. Kalau kena debu-debu tuh, nanti kami tambah batuk kena denda risikonya. Cuma bedanya, kalau melanggar dengan sengaja, dia dosa dan kena denda. Ya, kalau melanggar tak sengaja, enggak dosa tapi kena denda. Kayak biasa kita punya salah, Pak. Punya salah ke hukum. Ya, maaf, hukum jalan. Nah, model gitulah dia. Bedanya. Jadi jangan pakai masker. Kalau saya dari dulu enggak pernah pakai masker, Pak. Karena ulama ini beda pendapat. Ada ulama pakai masker karena takut kan banyak orang berjuta tuh. Takut orang batuk apa. Ada juga ulama tak mau pakai masker. Alasannya ngapa? Ini udara di Mekah Madinah berkah. Insya Allah penyakit hilang. Ada gitu. Jadi tergantung kita, keyakinan kita. Saya dari dulu tak pernah pakai masker. Saya yakin ikut pendapat ulama kedua. Berkah. Alhamdulillah. Sehat gak? Sampai sekarang masih hidup. Alhamdulillah ya. Ya kalau penyakit batuk, pilek sama gak. Tak ada umroh gak batuk gak di rumah. Betul kan? Apa lagi? Umroh wajar lah kita batuk-batuk orang berjuta di rumah. Tak ada kita keluar rumah. Kena gak batuk, pilek? Sama kalau penyakit tuh. Terus. Jadi larangan bagi ibu-ibu ada 2. Yang pertama tutup muka. Yang kedua ibu-ibu tak boleh tutup telapak tangan. Makanya ibu-ibu dah belikan kain sarung cincin-cincin tuh. Dah. Yang ketiga, bagian ketiga, larangan untuk umum. Berlaku laki-laki perempuan. Di antaranya, dilarang buang bulu-bulu, semua bulu. Semua bulu apa ya? Bulu hidung, bulu apa tak boleh. Dilarang memakai wangi-wangian. Apa yang wangi? Minyak wangi, sabun, odol, apa kayak frisker. Yang wangi-wangi tak boleh. Dilarang juga meminyaki rambut. Minyak rambut. Nah, mau minyak rambut yang wangi ke bris, lavender, orang aring, atau minyak wangi yang tak minyak rambut yang tak wangi. Bekas jeli, bekas jelanta asli, bekas gorengan kembung tuh, pakai tak boleh juga. Pokoknya minyak rambut tak boleh. Nggak boleh juga potong kuku. Nggak boleh ngaco hewan, ngaco tumbuhan. Di sana banyak merpati, Bu. Oh, Masya Allah, nanti ibu buat video. Jadi suruh kawan siap-siap video. Kan merpati banyak tuh. Ibu kejar, lari, nyatik hasil video temotok gitu ya. Sedekah gak ke borong tuh. Ada orang jual biji-biji gandum tuh 5 rial. 5 rial. Dapat pahala gak kita tuh beli. Beli sedekah gini sambil lah di video. Tapi niat bukan nak sosok, bukan niat untuk kenang-kenangan. Tergantung kita, Pak. Jangan pula kita berburu sangka. Ada kawan kita posting dia di Mekah, lalu kita bilang jangan. Dia kan bisa untuk kenang-kenangan. Tergantung kita. Kadang kita iri. Ujung-ujungnya orang iri tak sampai ke Mekah tuh. Orang iri, ada ceramah saya posting 2 malam lalu saya ceramah itu kan. Orang iri itu biasa tuh orang iri ngelihat tetangga sebelah rumah beli sepeda engkol demam 3 hari 3 malam, kan? Dapat sebulan tetangga beli sepeda motor sesak napas. Dapat sebulan tetangga beli mobil mati. Itu orang iri. Cepat mati orang iri itu. Aja dilarang ngaco tumbuh-tumbuhan, ngaco hewan. Dilarang juga, Pak. Dilarang ngomong jorok, mencarot, maki, dilarang berdebat apa? Sampai kelahi. Jangan. Terutama yang suami istri nih.
Suami istri, saya pernah damaikan suami istri, Pak. Hampir nak bercerai, Pak. Hampir nak bercerai. Ya, akhirnya saya datangkan, saya nasihati, alhamdulillah. Ya, balik lagi. Ya, jangan sampai berdebat, ngalah ya, lebih bagus ngalah lah. Jangan mentang-mentang bapak apa preman, apa yuk. Jago, guru silat, guru karate, taekwondo, juara 1 se-Indonesia. Lalu sikit-sikit nak bertombol, jangan. Wah kata Allah, wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Kalau bahasa Pontianak, di atas langit masih ada langit. Memang di Pontianak, kampung kita paling kaya. Di sana tak ada apa-apanya, Pak. Lebih kaya dari kita Belonggo. Ya, memang kita di Pontianak ngerasa aku besar, tinggi, jago. Sampai di sana kecil kita, begini ketuk gitu. Ngelihat orang Arab, wah tinggi orang Arab. Jangan nak sosok ya. Di sini ibu-ibu bapak-bapak bilang hidung aku paling mancung. Iya. Di sini hidung bapak ibu mancung. Di sana kecil gitu. Mana hidung kita hilang hidung kita. Pokoknya jangan nak sosok ya. Di atas langit masih ada langit. Dilarang juga apa? Dilarang juga menikahkan orang. Nah, saya biasa nikahkan orang minta akad. Apa lagi menikah seorang. Kalau menikah seorang di pangkong gerak bini tak usah ya. Itu pelanggar. Larangan-larangan. Jangan sampai dilanggar. Kalau dilanggar Pak Ustaz, andaikan kami melanggar, jangan diam. Kalau bapak sampai melanggar ada 3 denda. Boleh milih. Tak harus berurutan, boleh milih. Yang pertama, nyembelih kambing 1 ekor. Mahal 4 juta. Tak mampu Pak Ustaz, besar duit nih. Yang kedua, puasa 3 hari di sana. Sekarang musim panas, kurang lebih 45 derajat. Di Indonesia berapa? Di kita Pontianak nih, kurang lebih 3 berapa lah? 3. Maka sampai mesin rusak di Indonesia tuh, sampai padam lampu kan? Gara-gara cuaca ekstrim. Kalau di Sungai Jawi ya sejuk Sungai Jawi. Tapi mati lampu Kak. Tidak tahu gak saya, sebab heran ya kok bisa mati lampu berjamaah se-Indonesia itu. Kok bisa rusak mesin se-Indonesia? Saya pun tak tahu, bingung sepening pala saya. Tak usah ngurus itulah, kita ngurus umroh ya lah. Ayo, di sana kurang lebih panasnya 45 derajat. Oh, panas sekali. Jadi, sampai apa tadi cerita saya nih? Ini gara-gara lampu mati nih. Karena betul-betul terasa sakit, Pak. Tak bisa tidur, Pak, kalau lampu mati nih. Air macet lagi, sinyal habis, baterai habis. Ya, saya kemarin mati alhamdulillah 12 jam. 12 jam, Pak. Ya terus. Sampai mana tadi ceritanya? Puasa 3 hari. Jadi denda pertama sembelih kambing 1 ekor 4 jam. 4 juta. Mahal. Yang kedua, puasa 3 hari. Tak kuat, musim panas. Yang ketiga, boleh milih, tak harus berurutan nih. Yang ketiga, ini banyak orang milih nomor 3. Beri makan fakir miskin 6 orang. Lengkapkan lauk, lengkapkan nasi kan lauk. Satu orang tuh biasa di sana harga 25 rial, 100 ribu. Kalikan 600 ribu. Sayang kan? Kalau sampai kita melanggar 600 ribu, belikan kurma berapa tuh? Jadi tapi cuma bapak ibu kalau melanggar jangan diam. Melanggar nih, bapak ibu masuk WC. Lupa gosok gigi pakai odol. Baru ingat, astagfirullah, lupa aku. Tak usah beritahu kawan, tak usah beritahu Pak Ustaz. Diam ya, Pak Ustaz pun tak tahu. Iya, saya tak tahu, tapi Allah tahu. Kalau sampai kita tak bayar edam, denda tuh, sampai mati di kuburan, dosa kita ngalir. Ya, jangan mentang-mentang nak, nanti keluar duit aku tak ada. Jangan. Saya tak untung, tak rugi, Bapak Ibu ya. Baik, setelah kita tahu larangan-larangan tersebut, maka kita mengucapkan niat di dalam bis. Ayo semuanya ikut saya mengucap niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata wa ahramtu biha fardan lillahi ta'ala. Niat saya umroh dan ihram dengannya fardu karena Allah Ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nanti di bis selama belum kita melakukan tawaf, perbanyak baca talbiyah. Itu namanya talbiyah. Yang belum hafal dengarkan di HP, di YouTube berulang-ulang, nanti insya Allah hafal sendiri ya. Terus setelah itu kita melanjutkan perjalanan kita dari tadi Masjid Bir Ali ke hotel kita Mekah kurang lebih 6 jam. Biasanya kita nyampe di hotel itu kurang lebih sekitar jam 9 malam sampai jam 10 malam. Nyampe di hotel kita tidak langsung tawaf. Makan malam lo, bagi kunci kamar. Biasa saya beri waktu untuk bujurkan kaki, sedang kaki kita letih. Saya beri waktu biasa 40 menit sampai 1 jam. Nanti biasa saya teruskan. Kalau saya teruskan di grup jam 11 malam semuanya turun kumpul di lobi.
tolong usahakan jam 11, kalau bisa sebelum jam 11 udah ngumpul. Kalau nanti saya instruksikan di grup atau di kamar-kamar, jam 8 pagi ngumpul di lobi, kita akan berjalan ke sini ke sana. Tolong usahakan jangan terlambat. Saya tak pernah marah. Pernah jamaah jam 8 pagi suruh ngumpul. Tak taunya turun tak turun jam 9 pagi. Saya tak marah, saya balik senyum ya. Ngapa terlambat bos? Anu Ustaz begini begitu. Iya. Tapi ketika dia masuk bis, muka jamaah. Kadang-kadang ada yang berani nyetuk. Dia lagi. Malu lah kita. Malu. Jadi usahakan. Kita pandai-pandai lah. Kalau saya suruh turun jam 8, setengah 8 udah siap-siap dah. Nak berak ke, nak kencing, nak mandi, siap. Jangan pula saya turun suruh jam 8. Jam 8 kurang 4 menit baru nak siap-siap. Ujung-ujung terlambat. Saya tak pernah marah kepada jamaah. Cuma jamaah lah itu muka merengot. Ya. Nah, jadi insya Allah sekitar jam 11 biasanya turun ke lobi. Cuma sebelum turun ke lobi kita wudhu loh. Wudhunya ikut wudhu Maliki. Wudhu madhab Imam Maliki. Kita di Pontianak nih di Indonesia ikut madhab siapa nama? Madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i itu kalau kita nyentuh perempuan yang bukan mahram atau laki-laki atau ibu-ibu nyentuh laki-laki yang bukan mahram, suami nyentuh istri itu batal wudhu. Tapi kalau madhab Maliki nyentuh suami, nyentuh istri atau nyentuh perempuan lain tak ada batal wudhu. Cuma cara wudhunya ada caranya beda. Ada 2 cara. Nah, niatnya ya pakai bahasa Pontianak aja lah. Niat saya wudhu ikut Imam Maliki, fardu karena Allah Ta'ala. Wudhunya sama. Cuma bedanya di 2. Beda pertama, harus digosok. Anggota wudhu wajib digosok. Begini, nih muka. Ah, gini Pak Mayor. Jangan gosok. Gini, ini bukan gosok, bergaru. Gosok biasa ya. Ah, gitu ya. Kaki tangan, kalau kita mazhab Maliki kan ini keran. Kita begini sah. Kalau mazhab Syafi'i, mazhab kita orang Indonesia, ini keran. Tinggal begini ya kita. Sah. Kaki kita mohon maaf tinggal kita julur-julur kan sah. Tapi kalau mazhab Maliki tidak boleh, wajib digosok begini. Air ngalir gini ya. Ah, harus gosok semua. Jari-jari gosok. Kaki pun gitu, harus gosok. Anggota tubuh digosok. Itu syarat pertama. Syarat kedua, kalau mazhab Syafi'i, rambut, sebuti rambut boleh. Udah kita ngambil ya. Kita ngambil air, sedikit di tetes kita gini kan. Sah mazhab Syafi'i. Makanya kalau kita wudhu kan mazhab Syafi'i kan kita basuh kepala peto-peto ayam. Cit, air, gini nih. Sah. Kalau mazhab Maliki tidak boleh. Mazhab Maliki wajib semua rambut wajib basah. Jadi ada 2 syaratnya. Yang pertama wajib digosok anggota tubuh wudhu. Yang kedua wajib rambut basah. Cara gimana? Cara begini. Keran, air, tangan kita nih basahkan dua-dua, basahkan. Lalu kita simpan jempol kita nih 2 simpan di pelipis. 4 jari diginikan. Langsung tarik ke belakang. Ya, isi lagi 3 kali. Beri air lagi gini kan. Tarik ke depan. Isi lagi, basahkan lagi. Tarik ke belakang, tarik ke depan. Udah, selesai. Jadi syaratnya ada 2 ya. Kalau wudhu Maliki. Setelah kita wudhu Maliki, maka berlaku aturan ibu nyentuh bapak tak batal wudhu. Ya, jadi kalau Pak Ustadz, saya pingin tawaf tuh Pak Ustadz bergandeng tangan. Boleh, enggak apa-apa, lebih mesra ya. Bergandeng tangan dengan suami dengan istri boleh, enggak apa-apa. Nanti saya atur semuanya. Jadi setelah itu kita udah wudhu dalam mazhab Maliki, kita kumpul di lobi, kita akan langsung pergi ke Ka'bah. Masuk Ka'bah. Di Ka'bah kita akan melakukan apa? Melakukan tawaf. Ya, biar kita cepat balik halal. Jadi di Ka'bah kita akan melakukan tawaf. Ini anggap ini Ka'bah Bapak Ibu ya. Ini anggap Ka'bah. Masih banyak kue ini, nanti saya bawa balik nih untuk anak saya. Bos makan sedikit ya. Ada. Ini Ka'bah ya. Anggap tak pakai songkok, kan tak boleh pakai songkok kita nih kan. Saya pun tak pakai songkok cici nih. Ini Ka'bah. Ka'bah tuh ada 4 rukun. Rukun tuh Pak, pojok, tiang, sisi. Ini namanya rukun. Bahasa Arabnya rukun, bahasa kita itu pojok, tiang, sisi. Ada 4 rukun tuh, 2, 3, 4. Di sini disebut rukun Hajar Aswad. Kenapa? Karena di sini ada Hajar Aswad. Berebut di sini nih. Berebut. Tapi jangan sampai kalau kita tak bisa jangan maksakan diri. Banyak orang pingsan bahkan meninggal dunia. Benda satu yang rebut berjuta orang. Jangan paksa. Hukumnya nyium ini sunnah, tidak wajib. Jangan gara kita nak berebut nak sunnah lalu kita mengorbankan nyawa. Jangan. Tidak, dari jauh ya lah, dari jauh. Paling nanti semua jamaah saya akan bawa cium di sini di dinding Ka'bah. Ya, semuanya dinding Ka'bah. Dinding Ka'bah ya payah Pak. Payah mau cium dinding Ka'bah. Nah dekat-dekat payah orang berebut. Tapi insya Allah semua jamaah, insya Allah saya bawa semua untuk bercium nih.
dinding Ka'bah. Kalau untuk Hajar Aswad mohon maaf, saya pun tak bisa. Saya selama ke Mekah, saya mulai dari 2008 sampai sekarang cuma bisa cium 2 kali. Itu pun nak mati. Nak mati yang pertama, yang kedua korban kacamata pecah, kacamata kena orang ditarik pecah. Sampai saya keluar dari Ka'bah begini-begini ya, kabur. Nah, ini namanya rukun Hajar Aswad. Di sini namanya rukun Iraki. Kenapa disebut rukun Iraki? Negara Irak. Jadi orang ini negara Irak di sini. Orang Irak sholatnya ngadap gini nih. Disebut rukun Iraki. Ini disebut rukun Syami. Negara Syam. Zaman dulu disebut negara Syam. Zaman sekarang disebut negara Suriah. Suriah. Orang Suriah sholat di sini. Ini disebut rukun Yamani. Kenapa disebut rukun Yamani? Karena sejajar dengan negara Yaman. Masya Allah, Yaman Pak. Saking mulianya sampai dilekatkan namanya di pojok Ka'bah. Kalau negara Yaman tak mulia, tak mungkin ada di sini nih. Tak sembarang negara disimpan di sini nih. Ada orang benci ke Yaman. Apa yang orang Yaman begini? Padahal Yaman mulia. Sampai-sampai Nabi doa kan. Doa khusus untuk orang Yaman. Apa kata Nabi? Allahumma barik lana fi Yamanina. Al-Hadits akan makan. Artinya, ya Allah berkahi penduduk Yaman. Didoakan khusus. Ada kita tak dapat doa dari Nabi. Orang Yaman khusus dapat doa dari Nabi. Bahkan saking mulianya orang Yaman sampai dilekatkan nama orang Yaman, negara Yaman dilekatkan di Ka'bah. Disebutlah di sini rukun Yamani. Jadi orang Yaman sholatnya ngadap begini Pak. Termasuk kita orang Indonesia. Ini negara Yaman. Di belakang negara Yaman nih negara kita Indonesia. Jadi anggaplah ini Ka'bah nih Pak. Anggap ini Mekah Ka'bah. Jadi kalau kita bujur pergi ke Ka'bah. Bujur, kita akan nyampe negara Yaman. Bujur lagi, kita nyampe ke Mekah. Nah di sini nih. Makanya di Indonesia nih banyak orang-orang dari Yaman merantau ke sini, ke Indonesia. Disebutlah Habib. Termasuk pendiri kita, pendiri kota Pontianak. Tahu enggak siapa? Batu Layang, Sultan Syarif Abdurrahman Al-Ghadri. Beliau tuh aslinya dari Yaman, merantau ke sini. Makanya ikatan orang Indonesia dengan orang Yaman sangat dekat. Gara-gara nih, satu jalur. Satu jalur di sini nih, gitu cerita ya. Baik. Lalu tawaf kita, Pak. Tawaf kita dimulai dari mana? Dimulai hitungan dari rukun Hajar Aswad di sini. Jadi nanti kita ngadapnya begini. Ini anggap di sebelah sini ini Hajar Aswad. Jadi ngadapnya gini. Bahu kiri kita ngadap Hajar Aswad. Bahu kiri. Ini anggap kita nih, anggap ini manusia nih, anggap kita nih. Gini nih. Ya, ini anggap muka. Ya, kita ngadap gini. Bahu kiri kita ngadap Ka'bah. Bahu kanan kita nanti di pojok sini, di dinding masjid ada lampu warna hijau. Artinya apa? Kalau bahu kiri kita sudah sejajar dengan Hajar Aswad, bahu kanan kita sudah sejajar dengan lampu hijau, di situ dimulai putaran tawaf kita. Ya, jadi kalau udah sejajar dengan Hajar Aswad, kita noleh, kita angkat tangan, majukan sedikit sambil bertakbir. Bismillahirrahmanirrahim, cium. Bismillahirrahmanirrahim, cium. Bismillahirrahmanirrahim, cium. Cuma ciumnya tak usah bunyi, cium ini. Bukan, itu namanya kiss bye. Gitu ya. Nggak bunyi ciumnya. Setelah kita udah takbir 3 kali, baru kita berjalan. Ini manusia kecil ya, orang ya, jalan sambil baca. Suara saya nyaring. Bapak Ibu tinggal ngikut ya. Sambil saya teriak, Subhanallah. Bapak Ibu di belakang, Subhanallah. Walhamdulillah. Tinggal ngikut. Jalan. Terus jalan. Nyampe di sini, ini rukun apa nama? Rukun Yamani. Sampai di rukun Yamani. Miripnya sama, bentuknya sama Bapak Ibu ya. Hajar Aswad dengan rukun Yamani sama bentuknya. Bentuknya hiasannya di rukun Yamani mirip Hajar Aswad. Cuma bedanya di Hajar Aswad ada lubangnya, bolong. Kepala kita bisa masuk. Di sini tak ada lubangnya. Cuma hiasannya tidak sama. Ketika kita nyampe di rukun Yamani, disunnahkan kita takbir 1 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, boleh cium, boleh enggak. Lalu dari rukun Yamani ke Hajar Aswad, baca doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannah mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Nyampe di rukun Hajar Aswad dihitung 1 putaran. Ketika nyampe di Hajar Aswad takbir lagi 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim, cium. Bismillahirrahmanirrahim, cium. Bismillahirrahmanirrahim, cium. Yang bertakbir yang udah sejajar, yang di belakang jangan dulu. Kenapa jangan dulu? Kan belum sejajar dia. Yang di belakang takbir lo 3 kali. Maju. Baru yang di belakang takbir. Begitu ya. Udah takbir 3 kali, lanjut jalan. Baca doa ikut saya aja.
Nah, jalan. Nyampe di rukun yamani, takbir lagi satu kali. Ya, bismillah, Allahu Akbar. Baca doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nyampe di rukun Hajar Aswad, dihitung berapa nih? 2. Nyampe di Hajar Aswad, takbir lagi 3 kali. Bismillah, Allahu Akbar, cium. Bismillah, Allahu Akbar, cium. Bismillah, Allahu Akbar, cium. Jalan lagi, jalan. Nyampe di rukun yamani, takbir 1 kali. Bismillah, Allahu Akbar. Doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berapa dah? 3. Anggap 6. Bodoh gak gitu? Ini cek sini. Anggaplah Nabi, anggap. Tapi jangan pula nanti di sana dapat sebuti bilang, Pak Ustaz anggap 6 ya Pak Ustaz. Jangan. Di sini tahap ya. Anggap 6 ya. Ini putaran ke-6. Takbir lagi 3 kali. Bismillah, Allahu Akbar, cium. Bismillah, Allahu Akbar, cium. Bismillah, Allahu Akbar, cium. Jalan. Nyampe di rukun yamani, takbir 1 kali. Bismillah, Allahu Akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nyampe di sini pas putaran ke-7. Selesai toh. Kita tutup dengan takbir 3 kali. Bismillah, Allahu Akbar, cium. Bismillah, Allahu Akbar, cium. Bismillah, Allahu Akbar, cium. Dah selesai toh kita. Kita akan menuju di sini ada namanya makam Ibrahim. Pernah lihat tak makam Ibrahim? Bentuk begini nih. Kayak sangkar emas, kayak sangkar burung. Pernah lihat ya? Kenapa disebut makam Ibrahim? Makam di sini bukan makam itu kuburan. Makam Ibrahim di situ maksudnya bekas telapak kaki Nabi Ibrahim ketika beliau membangun Ka'bah. Ada batu. Kalau Bapak Ibu ngintip di situ tuh, itu ada asli nampak bekasnya. Dan itu terbuat dari emas. Jangan dicokil-cokil. Jangan, itu asli emas. Semua tuh emas kuning, Bu. Terus, jadi ini makam Ibrahim. Nanti setelah tawaf kita ngumpul di sini. Nih. Ini di sini ya. Gini aja lah. Ini nih. Ini kan Ka'bah. Ini makam Ibrahim. Ini belum nih. Ini makam Ibrahim. Kita ngumpul nanti di belakang makam Ibrahim di sini. Untuk apa? Untuk berdoa setelah tawaf. Bapak Ibu mengaminkan doa saya. Usahakan nangis Pak Bu ya. Nangis. Apa kata Nabi? Ubeku fa'ilam tabku fatatabakau. Yang artinya menangislah kalian. Kalau kalian tak bisa menangis, berusaha untuk menangis. Ngapa? Nanti bisa jadi ini bisa jadi saksi di hadapan Allah. Karena kita banyak dosa. Ketika kita kena malaikat, kita nak dilempar dalam neraka. Nak lempar dalam neraka nak malaikat. Lalu air mata bilang, malaikat tunggu loh. Memang dia banyak dosa, belonggok dosa tu. Dia pernah main perempuan, dia pernah mabuk, dia pernah judi slot, bahkan dia pernah ngelawan orang tua dia. Besar dosa dia malaikat. Cuma malaikat, dia pernah jatuhkan air mata, dia pernah jatuhkan aku sebutir setetes di depan Ka'bahmu. Akhirnya bisa-bisa gara-gara itu oleh Allah diampuni dosa kita, masuk surga. Makanya kata Nabi, ubeku fa'ilam tabku fatatabakau. Menangislah kalian. Kalau kalian tidak bisa menangis, berusaha untuk nangis. Cari bawang, ambil balsam, biar nangis. Jatuhkan air mata itu. Oh ya, ada sini. Nanti saya beri waktu di sini foto bareng. Nanti beri waktu untuk berfoto dengan keluarga siapa kawan-kawan. Udah itu kita pergi ke sini. Dari sholat sini kita mundur sedikit sini. Untuk apa? Untuk minum air zam-zam. Nah, mengambil air zam-zam. Kata Nabi, ma'u zam-zam 5 syuribalah. Air zam-zam tergantung niat kita. Tergantung. Jadi ngomongnya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, minta ke Allah, bukan minta ke air zam-zam. Makanya ngomong gini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan keberkahan air zam-zam ini, angkat semua penyakit yang ada di badan saya. Ya Allah, anak saya nakal ya Allah. Disuruh sholat payah, bukakan hatinya. Beri petunjuk pada ya Allah, ya umpamanya saya punya tanah, umpamanya di mana di Jogja tak laku-laku ya Allah. Lakukan ya Allah. Apa ya? Doa apa ya? Baru kita minum air zam-zam. Nih, anggap air zam-zam nih, anggaplah nih. Mana air zam-zam cicik nih? Ini air zam-zam nih. Saya haus kak. Ini teknik pencerahan Pak ya. Cara minum gini. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Atau kalau enggak bisa baca bismillah ya lah. Bismillahirrahmanirrahim, minum. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, minum. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, minum. Alhamdulillah. Udah 3 kali belum habis. Jangan langsung habiskan keempat. Jadikan ganjil. Habiskan kelima, ketujuh, ke-9. Pokok diganjilkan. Kenapa? Karena Allah suka bilangan ganjil. Minum zam-zam boleh berdiri, boleh duduk. Karena Nabi Muhammad minum zam-zam pernah berdiri, pernah duduk. Sedangkan air biasa ini nih, sunnahnya minum duduk. Kalau berdiri bahaya Pak. Kena Nabi, memang tak dosa, cuma bahaya.
Makanya jangan salahkan kenapa orang sekarang banyak penyakit perut sakit, liver, ginjal. Kenapa? Bisa jadi dia tidak mengamalkan sunnah Nabi, minum dalam keadaan berdiri. Kalau kita mengamalkan sunnah Nabi, minum air biasa dalam keadaan duduk, insya Allah sehat. Kecuali air zam-zam. Air zam-zam nak duduk, nak berdiri, sama hukumnya, sama-sama sunnah, boleh. Ya. Terus, setelah minum air zam-zam, kita akan ngumpul di sini, Pak. Bentuknya kayak gini. Ini namanya mas'a. Mas'a itu tempat sa'i. Di ujung sini ini namanya Bukit Sofa. Di sini namanya Bukit Marwah. Jadi kita akan semua ngumpul di sini, Bukit Sofa di sini. Bentuknya kayak huruf O panjang. Gini, kayak mirip gini bentuknya. Ada 2 jalur. Orang yang jalan dari Sofa ke Marwah lewat sini. Nanti belok dari Marwah ke Sofa lewat sini. Jadi orang ke sini yang ke sana gini. 2 jalur. Jadi bentuknya segi 4 gini, panjang. Nanti ketika kita nyampe di Bukit Sofa, kita akan doleh ke Ka'bah. Baca, Bapak Ibu tinggal ikut. Allahu Akbar, ikut. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamd. Tinggal ikut ya. Ya singkat, setelah kita baca doa, kita akan berjalan ke sini, lalu kita mulai jalan. Ya, jalan sambil baca doa, tinggal ngikut. Perjalanan sekitar 50 meter. Nanti di atas plafon, di atas dek ada lampu warna hijau. Panjangnya lampu warna hijau itu sekitar 30 meter lampu warna hijau. Apa maksud lampu warna hijau? Maksud lampu warna hijau itu bapak-bapak lari laju-laju, ibu-ibu tak usah. Cuma kalau bapak-bapak lari laju-laju, ibu-ibu ketinggalan. Jadi caranya bagaimana? Bapak-bapak ngimbangi seakan-akan bapak lari. Ibu-ibu jalannya agak laju, jalan ya. Yang jalan biasa agak laju. Jadi bapak-bapak gini nih. Ngimbangkan ya, ngimbangan ibu ya. Nah, sambil baca Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam. Nanti saya pelan bacanya. Saya baca gini. Rabbighfir di belakang nih kok. Rabbighfir warham wa'fu. Ikut gitu ya. Lepas dari lampu hijau yang 30 meter, jalan biasa, balik asal, jalan biasa. Nyampe di sini di Bukit Marwah, dihitung 1. Lalu belok ke sini nih belok. Ketika kita belok, ketemu lagi dengan Ka'bah. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Jalan. Jalannya agak jauh. Ketemu lampu hijaunya. Kalau di sini kan 50 meter. Di sini agak jauh. Sekitar 350 meter. Lampu hijau sini dengan ini posisinya sama. Sampai di sekitar 350 meter. Ketemu lampu hijau tadi. Lari lagi. Baca lagi doa tadi. Rabbighfir sampai selesai. Lepas dari lampu hijau, jalan kaki biasa. Nyampe di Bukit Sofa, dihitung 2. Kita balik badan ngadep Ka'bah lagi, takbir lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu belok sini, ya jalan lagi, nyampe 50 meter ketemu lampu hijau, lari lagi. Lepas dari lampu hijau jalan kaki biasa, nyampe di Bukit Marwah, dihitung berapa? Berapa? Kan tadi 2, berapa nih? 3. Udah itu kita belok lagi ke sini, yang ngadep nampak Ka'bah, takbir lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jalan sekitar 350 meter, ketemu lagi lampu hijau, lari. Lepas dari lampu hijau, jalan biasa. Nyampe di Bukit Sofa, dihitung berapa? 4. Balik badan, ngadep Ka'bah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Anggaplah 6 lah ya, anggaplah 6 dia. Belok sini, jalan. Nyampe 50 meter, ketemu lampu hijau, lari lagi. Lepas dari lampu hijau, jalan biasa. Nyampe di Bukit Marwah, tadi kan dihitung 6. Nyampe di Bukit Marwah, dihitung 7. Selesai sa'i kita. Selesai sa'i, kita akan belok kanan. Di ujung sini kita belok kanan. Ini pintu keluar. Ngumpul di luar, kita baca doa lo, baca doa sa'i, Bapak Ibu tinggal aminkan saja. Habis itu kita tahallul. Apa itu tahallul? Tahallul itu membuang paling sedikit 3 helai rambut. Kurang tak boleh, lebih boleh. Kurang tak boleh ya? Kurang dari 3 helai tak boleh. Dibuangnya pakai apa ya? Pakai gunting ke, digigit, pakai kuku, disentak, pakai geraja, pakai sinso, pakai apa aja. Yang penting dibuanglah tuh rambut tuh. 3 butir, paling sedikit 3 butir. Apa gunanya buang rambut? Biar kita balik halal. Selama kita belum buang rambut, tak balik halal. Seumur hidup, Bapak Ibu lupa ya, ada bunting rambut nih. Lalu Bapak Ibu balik ke Indonesia. Itu yang larangan, berlaku terus. Tak boleh pakai wangi-wangian, tak boleh buang bulus, berlaku. Caranya biar habis larangan tersebut, buang rambutnya. Potong, paling sedikit 3 helai. Kurang tak boleh, lebih boleh. Jadi ketika kita sudah dibuang rambut kita, maka kita balik halal. Larangan-larangan tadi tak berlaku lagi. Ini namanya umroh, ini namanya umroh wajib. Umroh wajib itu hanya untuk diri sendiri. Tidak boleh dibadalkan. Nanti kita akan dapat umroh kayak ini lagi, prosesnya sama yang kedua kali. Tapi kita tidak niat di Masjid Bil Ali. Insya Allah kita niatnya di Masjid Tan'im. Masjid Tan'im itu dekat dengan hotel kita di Mekah, kurang lebih setengah jam.
Masjid Tanim. Kita akan umroh lagi kedua. Namanya umroh sunnah. Tapi walaupun umrohnya sunnah, pahalanya sunnah, ritualnya sama, larangannya sama, hukumannya sama kalau melanggar. Umroh yang kedua yang umroh sunnah ini, itu boleh untuk diri sendiri, boleh juga dibadalkan. Apa tuh badal? Badal itu digantikan pahalanya untuk satu orang almarhum yang kita sayangi. Untuk bapak kita, boleh. Oh, mama dua-duanya meninggal, mak. Gimana tuh? Yang pertama kan yang umroh wajib untuk diri seorang kan, tak boleh dibadalkan. Yang kedua umroh sunnah, boleh dibadalkan. Pahalanya berikan ke bapak. Yang ketiga, tidak ada lagi. Umroh cuma 2 kali, wajib kan sunnah. Caranya yang ketiga, mak kita, boleh dibadalkan. Yang mau daftar nanti ke saya, biayanya 2 juta. Ya, jangan kita nak masin-masin. Kita bapak kita badalkan seorang kan. Mak kita tak ada kan, kada bisa lagi. Lalu nanti bapak kita cerita di kuburan itu, cerita dia. Mak, apa? Aku kena si Budi tu, udah dibadalkan. Iya ke? Kau mak, aku belum. Sejuk kuburan aku mak, kurang ajar Budi. Dia dengan bini dia mampu umroh berdua, mampu belanja, beli korma, beli gelang-gelang aja. Aku cuma 2 juta perhitungan Budi tu. Padahal aku yang lahirkan dia, aku sekolahkan dia. Kurang ajar Budi. Kalau tahu gitu dari bayi aku cekek Budi tu. Hati-hati dengar tak Budi, ada Budi ke sini. Oh, untung tak ada Budi. Ya, jangan nak masin-masin tuh orang tua ya. Bu, Pak, kita tak mungkin hidup di dunia. Kita tak mungkin sukses. Kita tak mungkin sampai ke Mekah tanpa orang tua kita. Berapalah 2 juta untuk orang tua nak berhitung-hitung. Bagus jangan beli oleh-oleh. Bagus jangan beli apa ke rumah. Bagus jangan bawa apa-apa. Yang penting orang tua kita sejuk ke orang tua kita tuh. Ya, Pak Ustadz mahal Pak Ustadz, 2 juta Pak Ustadz. Tak ada ke pahala-pahala untuk orang tua itu Pak Ustadz. Yang agak murah-murah sedikit bisa. Namanya wakaf Al-Quran. Tadi sudah dijelaskan. Ya, satu Al-Quran tuh sekitar 50 rial. Bukan 50 rial, berapa ya? Ustaz Ulili, berapa? 30. Pokok kalau uang Indonesianya 250.000. Al-Quran. Al-Quran tuh bisa untuk orang hidup, juga untuk orang meninggal, boleh. Umpamanya ibu, Pak Ustaz, kami 2 Al-Quran nih, satu untuk bapak almarhum bapak, yang satu lagi untuk almarhum emak. Terus Pak Ustaz, saya punya anak 3 Pak Ustaz. Saya mau beli lagi untuk anak saya satu-satu nih Pak Ustaz. Niatkan. Ketika mau wakaf dunia dan mati, mudah-mudahan niat wakaf nih anak saya oleh Allah dibukakan hati jadi anak yang soleh solihah gitu ya. Nah, yang mau daftar nanti mau badal mau wakaf Quran silakan datang ke sini. Baik. Nah, ini ada rangkuman dari saya. Yang pertama ini sangat penting juga istijmar. Istijmar itu apa? Becebok tak pakai air. Di pesawat kalau Bapak Ibu kencing atau mohon maaf buang air besar, bahasa halusnya berak, ya bahasa halusnya berak, ya bahasa halus gitu. Anggaplah berak ya lah. Tak usah payah-payah gitu. Buang air besar sama gak bahasa kita tu ya. Umpama kita berak, kan kalau kita bercebok pakai air, pesawat tu air kecil, tak mungkin kita bisa. Caranya boleh istijmar. Istijmar tu apa? Bercebok pakai batu. Zaman dulu pakai batu. Zaman sekarang udah canggih pakai tisu. Di rumah boleh, Bapak Ibu di rumah air banyak penuh, tapi Bapak Ibu tak bawa pakai air. Padahal tak ada sakit sehat, pakai tisu boleh. Tapi ada cara tak sembarang. Caranya tisunya, pertama tisunya harus paling sedikit 3 butir, kurang tak boleh. Tak ada tisu. Miskinnya hotel ni tisu pun tak ada. Tak ada hotel, ada tisu tak sebutir situ tu. Nah. Anggap ni tisu, anggap. Saya punya tisu. Anggap nih tisu nih, anggap. Oh ada li. Emang kaya, berak pakai ini. Talang-talang tisu. Tak usah. Ada. Nih anggap tisu nih. Ini punya hotel, punya ente ini li. Masya Allah. Nah, paling sedikit 3 tisu. Lebih aman, lebih aja lah. Biar tak banyak-banyak ambil tisu orang nih. Kita potong lagi nih, begini kecilkan lah. Anggap 5, lebihkan ya, lebihkan. Ya. Nih, anggap kita berak atau kencing nih. Berak. Ini lubang pantat. Kata saya ini bunga matahari yang sedang cemberut. Kalau punya saya senyum, Pak. Biar tak ngantuk, Pak. Sedang gak? Ini sampai 2 jam dah nih. Ya, kenapa Ustaz tegang-tegang ngantuk ya? Ya. Jadi cara udah berak, cuma beraknya nih yang bisa kita pakai tisu kalau beraknya normal. Dia ndak melewati bokong. Tapi ketika mencret ndak boleh. Mencret wajib pakai air, ndak bisa pakai tisu. Ya jadi kalau kita mencret Pak Ustaz di pesawat, ya udah najis.
Nanti ketika nyampe di bandara, wajib cebok-cebok, ganti celana dalam, ganti baju, baru terganti, baru boleh sholat. Nah, ini yang boleh pakai tisu hanya beraknya normal, yang biar normal biasa. Ya, ini caranya. Ngambil tisu, simpan sini, diputar, tekan. Jangan siok bau. Itu bunyi apa? itu bunyi kentut tuh, Pak. Tapi kentut tuh tak ada bahaya, Bu, ya, tak ada bahaya. Yang bahaya tuh ada satu kentut bahaya. Habis kentut ada ngikut. Bahasa Indianya terkencit, itu bahaya tuh. Udah ya, sebuti ulang lagi, ulang. Ambil tisu sebuti, lap, putar. 1. Ambil lagi 2 buti. Tisu kedua, tekan putar. 2. Ambil lagi, tekan putar. Udah selesai, kita raba. Raba pakai jari kita. Kalau masih ada licin-licin, berarti belum selesai. Belum selesai. Kalau ada masih ada lendir-lendir. Tapi kalau kita raba, udah tak licin lagi dah. Apalah bahasa kalau krek-krek ada licin. Apa bahasa itu? Nah, kerak-kerak gitulah. Berarti udah selesai. Tapi kalau masih ada licin-licin, kita ambil tisu keempat. Seret. Nah, raba lagi. Rabanya tak boleh pakai jari ini. Jari ini udah kena tadi najis. Pakai jari yang belum nyentuh. Oh, udah ada licin lagi. Udah selesai. Tinggal kita selesai nanti wudu, sholat, nggak usah cebok lagi. Walaupun nanti berkeringat, keringat kita bercampur, tak ada apa-apa, dimaafkan. Ya caranya. Nah, jadi kalau semua kita pakai air, habis air di pesawat tuh. Kalau kencing gimana, mau usah laki-laki kencing. Kadang-kadang mohon maaf bapak-bapak tuh, apalagi bapak-bapak dari perjalanan jauh, malas nak pergi WC, malas nak singgah di masjid. Dia berlapuk di belakang mobil, keluarkan pistol, tembak. Udah itu cuma dijentet gitu. Kadang-kadang digesek-gesekkan ke pohon, ciut. Kurang ajar kata pohon. Kalau pohon bisa ngomong kurang ajar kok ya dia. Nah, udah digesek-gesek ke pohon, dijentet masuk ciut, kata langsung sholat. Nggak sah sholatnya batal. Caranya gini kalau kencing, Pak. Bapak-bapak kencing sama dengan tadi ini. Kencing ya, yang laki-laki ini. Tinggal gini, ada selesai kencing gini kan, putar. 1, ambil tisu kedua. 2, ambil ketiga. Lihat. Nah, kalau dia tak ada lagi air, dah selesai. Wudhu, sholat. Ya, itu namanya istijmar. Terus yang kedua juga penting. Apalagi yang kedua. Sholat di pesawat. Nah, banyak inilah gunanya kita tuh belajar ilmu agama pada orang yang betul. Bukan belajar di Google. Banyak orang sekarang belajar di YouTube. Ustadznya belum jelas. Makanya cari di kampung ustadz-ustadz yang jelas. Ya. Nah, jadi orang biasa nanti dia sampai di pesawat ditayamum, kata dia. Di dinding pesawat. Pernah enggak lihat di TV-TV itu? Dia di dinding begini. Kenapa pula aku gitu? Aku tayamum. Pak, Bu, tayamum tuh syaratnya harus pakai tanah. Tanah yang berdebu. Sedangkan di pesawat tak ada debu. Pesawat tuh steril. Ini bukan pick up, Pak, ya, bukan pick up. Ya kalau truk Bapak angkut batu tuh, itu debu semua. Mohon maaf, sopir gak berdebu biasa kan? Ini pesawat steril. Tidak ada. Jadi gimana Pak Ustadz? Sholat di pesawat tuh Pak, walaupun Bapak sholat, Bapak dari sebelum terbang pesawat nih Bapak udah punya wudhu dari Pontianak nih, tak ada batal. Bapak sholat di pesawat tetap tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena ada satu syarat sholat tidak terpenuhi. Apa syarat sholat yang satu? Mustakirun alal ard, harus berada di bumi. Sedangkan pesawat udah terbang di udara, nggak boleh. Yang boleh kalau Bapak pesawat belum terbang, masih parkir, masih bertengge di bandara, Bapak sholat sah. Tapi ketika pesawat udah terbang, nggak sah sholatnya. Kenapa? Karena pesawat belum ada di bumi, dia ada di awang-awang. Tapi tetap kita sholat. Tetap sholat Pak di pesawat. Sholatnya hanya untuk lihurmatil wakti. Sholat untuk menghormat masuknya waktu. Sholat semampu kita, nggak usah wudhu, nggak usah apa. Sholat ya ruku begini, sujud agak rendah, duduk. Nanti ketika nyampe di bandara kita qadha. Apa tuh qadha artinya? Diganti ya, nyampe di bandara. Baik. Terus selanjutnya lagi jamak. Nah, ini penting nih perjalanan jauh nih. Jamak. Jamak itu Pak, apa jamak? Menggabung 2 sholat di satu waktu. Ada jamak takdim. Jamak takdim itu menggabung 2 sholat di waktu pertama. Contoh, zuhur dengan asar. Nanti ketika azan zuhur, Bapak sholat duhur dulu 4 rakaat. Udah assalamualaikum, berdiri lagi sholat asar. Nah, itu namanya jamak takdim. Kalau jamak takhir gimana? Jamak takhir begini. Bapak udah azan duhur berangkat dari rumah. Tak sholat Pak. Tak usah nanti lah sholat asar di Singkawang. Nanti ketika nyampe di Singkawang, azan asar, Bapak sholat.
Sholat asar 4 rakaat, assalamualaikum. Lalu sholat duhur 4 rakaat, assalamualaikum. Boleh juga jamaah akhir. Boleh duhur dulu baru asar. Boleh asar juga, asar dulu baru duhur. Boleh. Ya. Ada lagi kosor. Apa tuh kosor? Kosor itu sholat 4 jadi 2. Nggak perlu banyak-banyak. Sholat 4 jadi 2. Apa aja? Ada 3 sholat tuh. Sholat 4. Sholat apa aja? Yang 4 rakaat. Duhur, apalagi asar, isya. Bapak ibu tidak usah ngelakukan 4 rakaat, cukup 2 rakaat. Syaratnya apa? Syaratnya kita boleh mengkosor sholat 4 jadi 2. Syaratnya perjalanannya harus 90 km lebih. Kayak dari Pontianak Singkawang boleh, Pontianak Singkawang 120 kilo, udah boleh kita mengkosor. Sholat duhur cukup jadi 2 ya, asar 2, isya 2. Jadi juga boleh jamak, dijamak dan dikosor. Apa jamak dan kosor itu Pak Ustaz? Jamak kosor itu digabung 2 sholat dan cukup 2-2. Umpama nanti adzan duhur, kita tinggal sholat adzan duhur. Ya, adzan duhur kita sholat duhur 2 rakaat. Assalamualaikum berdiri lagi sholat asar 2 rakaat. Boleh. Jadi niatnya Pak Ustaz, niatnya begini. Kita pakai bahasa Pontianak aja lah. Umpama sholat duhur lo nih. Niat saya sholat duhur di jamak. Boleh nggak diartikan? Niat saya sholat duhur digabung dengan asar 2 rakaat kosor makmum karena Allah Ta'ala. Udah assalamualaikum kalau jadi makmum. Udah assalamualaikum berdiri lagi. Niat saya sholat asar digabung dengan duhur 2 rakaat kosor karena Allah. Kalau kita sholat sendiri. Tapi kalau jadi makmum nggak usah repot. Saya imam nih, saya imam. Bapak ibu makmum di belakang. Tinggal niat begini. Niat saya sholat ikut imam. Dah selesai. Paham ya? Gampang tak? Boleh gak begini? Niat saya sholat ikut Ustaz Sahrukan. Boleh gak tuh? Boleh. Pokok niat saya sholat ikut imam. Ya, tahu saya repot ya. Nanti saya ajarkan di sana. Terus ada lagi sujud syukur. Sujud syukur. Nanti ketika kita mendarat disunahkan sujud syukur. Sujud syukur tuh Bapak Ibu kita lakukan karena kita dapat nikmat yang besar. Kita bisa nyampe selamat di sana mendarat ya, kita sujud syukur. Sujud syukur ada caranya. Kadang-kadang saya pernah lihat jamaah dari daerah lain. Dia sujud syukur pas pesawat mendarat, dia turun, dia sujud syukur di dekat ban pesawat. Itu cantik kalau sampai pesawat mundur tuh. Penyek jadi tapai kepala tuh. Tada sujud syukur tuh. Nggak harus kita mendarat sujud di situ, tada. Boleh kita sujud nanti loh, udah tenang-tenang. Kita di bis perjalanan sampai di hotel tenang, kita sujud di hotel, di Masjid Nabawi, di depan Ka'bah. Boleh sujud syukur. Nggak harus pada waktu itu. Kadang-kadang ada orang main bola. Ini kan Piala Dunia nih. Bapak megang siapa Pak? Saya Brasil Pak. Ya, sama si CS kawan kita kawan. Ya. Kadang-kadang pernah nggak nonton main bola? Ketika gol, langsung dia sujud syukur. Langsung, itu namanya bukan sujud syukur, itu namanya tesungkur. Sujud syukur itu ada syarat yang tidak sembarangan. Yang pertama sujud syukur wajib berniat, syarat pertama. Yang kedua wajib menghadap kiblat. Yang ketiga wajib nutup aurat. Orang main bola nampak tak auratnya? Laki-laki yang wajib ditutupkan dari atas bosa sampai bawah lutut. Sedangkan orang main bola kan paha nampak aurat. Tidak salah tuh. Syarat yang keempat wajib punya wudhu. Duduknya kayak orang atahiyatul tuh, tasyahud. Jadi caranya gini nih. Nih niat ya, sujud syukur. Nawaitu sujud syukrin sunnatan lillahi ta'ala. Pakai bahasa Pontianak. Niat saya sujud syukur sunnahkan Allah. Anggap nih kiblat ya. Niat saya sujud syukur sunnahkan Allah. Allahu Akbar. Langsung sujud. Nggak usah baca kabirau, nggak usah baca Fatihah, nggak usah baca surah. Setelah niat langsung sujud. Sujud di 1 kali. Langsung sujud. Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Atau baca alhamdulillah, nangis itu. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah saya bisa nyampe ke Mekah. Menurut akal tak mungkin saya nyampe ke Mekah. Untuk makan sehari-hari payah ya Allah. Alhamdulillah saya nabung 1.000-2.000 dengan bersusah payah. Rela saya tak bangun rumah. Rela lebar tak beli baju baru ya Allah. Alhamdulillah saya bisa nyampe ke Mekah. Walaupun banyak tetangga saya lebih kaya dari saya, tapi engkau tak panggil ya Allah. Alhamdulillah walaupun saya tak punya apa-apa, engkau bisa sampaikan ke sini. Sujud berterima kasih pada Allah. Setelah kita sujud 1 kali, baru kita bangun. Allahu Akbar. Langsung assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nggak usah baca tahiyatul lagi. Udah tahu caranya? Nanti saya ajarkan lagi di sana. Baik, ini bersihkan waktu ya nih. Terus apa lagi? Sholat jenazah. Tiap hari di sana ada orang meninggal Pak. Ya, mudah-mudahan kita semua panjang umur sampai balik ke rumah ya. Jadi umur 40. Tiap hari. Jadi biasa habis sholat wajib duhur asar balik isya subuh tuh nanti ada suara. As-salatu 'alal mayyit.
As-salatu 'alal mayyit rahimakumullah. Kalau bahasa kita, siap-siap sholat mayat. Nah, gitu ya. Caranya, sholat mayat tuh ada 4 takbir. Bukan 4 rakaat. 4 takbir. Jangan pula ada cerita. Ada santri balik kampung, mondok 10 tahun. Di pondok nakal, tak pernah belajar, tidur terus. Lalu dia suruh imam sholat jenazah. Imam Allah Akbar. Ada sujud, ada syukur. Ada sujud, ada ruku, ada sujud. Terkejut orang kampung. Ngapa pula sholat jenazah ada ruku, ada sujud? Bingung dia jawab. Apa dia? Iya, kata orang kampung. Ustaz dulu tak ada gitu. Ngapa pula kau gitu? Iya, ini beda. Ini mayatnya banyak dosa. Lain. Jadi, sholat jenazah itu 4 takbir. Tak ada ruku, tak ada sujud. Niatnya begini. Pakai bahasa Pontianak ya lah. Niat saya sholat jenazah. Niat saya sholat mayat. Makmum karena Allah. Allahu Akbar. Pertama baca Fatihah. Hafal semua kan? Sampai waladhdallin. Amin. Lalu takbir lagi. Imam takbir. Allahu Akbar. Baca sholawat. Sholawat apa aja? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lalu takbir ketiga. Allahu Akbar. Baca Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afan. Tak apa lah Ustaz. Dah tak apa baca istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Takbir keempat. Allahu Akbar. Doa lagi. Allahumma la tahrimna ajrahum. Wa la taftinna ba'dahum. Waghfir lana. Dah apa lah Ustaz. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Baca istighfar ya. Udah itu. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak baca tahiyat itu langsung. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu caranya ya. Solat jenazah. Baik lanjut lagi. Nanti Bapak dibotak Pak. Dibotak Pak ya. Jadi kita kan umroh 2 kali. Yang pertama umroh wajib. Ambil sikit ya. Yang kedua umroh sunnah. Selesai umroh sunnah, botak licin Pak. Botak licin. Ngapa pula? Nabi berdoa begini. Doa Nabi. Ya Allah, ampuni dosa orang yang botak licin. Ampuni dosa orang botak licin. Ampuni dosa orang botak licin. Lalu sahabat bertanya, Nabi, kalau tak ada botak licin, potong sikit ya, ampuni dosa dia. Artinya, orang yang potong sikit tak ada botak, dapat 1 doa Nabi. Orang yang botak licin, dapat 3 doa Nabi. Pak, bila lagi kita dapat 3 doa Nabi di Mekah? Rambut bisa tumbuh. Nih saya nih. 2 bulan setengah udah tumbuh dah rambut dah. Ingat ya kita belum tentu sampai akhir seumur hidup sana. Makanya nanti semua bapak-bapak botak. Yang tamu botak kita tangkap. Kita botakkan dia. Bukan apa. Tapi di sana bayar botak tuh 10 riyal 50 ribu bayar ya. Boleh gak bawa alat cukur seorang? Nanti botak, setelah kita botak nanti bapak botak semua. Nanti kita main bola Pak. Kesebelasan Pak ya. Nah baik ada terus. Udah selesai dah. Kotanya tuh penting ya, dibeli ya kota. Ingat banyak jamaah salah. Dia beli paket HP tuh, paket kota tuh, beli paket Indonesia, nyampe sana tabung siwa. Bapak beli kota di sini, itu paling murah sekitar 300 ribu lah, paling murah tuh. Ada 400 ribu yang kan murah. Mahal Pak Ustaz. Iya. Lalu Bapak Ibu tak mau beli. Kalau Bapak Ibu tak mau beli, nyampe sana tak ada guna HP itu. Tapi kan ada wifi Pak Ustaz. Di hotel betul ada wifi di hotel. Tapi wifi itu tak bisa video call. Tak bisa video call. Dia cuma bisa pesan suara tulis-tulis ya di sana. Jangan Bapak samakan. Tapi wifi Indonesia di sana bukan negara kita. Di sana terbatas. Jadi wifi-nya Bapak cuma bisa pesan suara. Cuma bisa tulis-tulis. Video call tak bisa. Jadi caranya isi itu paket. Nah Pak ya. Biar HP berguna. Baik sampai sini mungkin ada pertanyaan silahkan. Pertanyaan silahkan bebas. Ada pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mujito Pak. Siapa? Dari beliau. Mujib. Mujito. Ya dari beliau Pak. Jadi begini Pak. Saya sudah pernah berangkat umroh. Iya. Tapi niat saya yang keduanya ini mau untuk badalkan orang tua. Yang saya pertanyakan, bisakah sama-sama jamaah nantinya Pak? Baik. Ya. Niatnya Mas ya gitu. Bagus, itu pertanyaan bagus. Alhamdulillah beliau, saya dulu sering ceramah di beliau. Saya pernah ceramah di Sungai Dekan sekitar 2 tahun lalu. Saya ceramah di Desa Cupang. Ya, Pakai speed. Sebenarnya juga ceramah di Masjid Ibu Mistiah. Insya Allah kenal semua Ibu Mistiah. Itu pernah ceramah di situ. Jadi gimana beliau ini kan udah pernah umroh. Semua jamaah yang udah pernah ke Mekah umroh atau haji. Jadi umroh nanti umroh kita tuh umroh pertama kedua sama-sama hukumnya sunnah. Boleh umroh pertama dibadalkan, boleh. Umroh kedua dibadalkan, udah boleh Pak. Boleh. Jadi Bapak nanti umroh pertama Bapak niat badal atau pahalanya untuk almarhum Bapak. Umroh yang kedua untuk almarhum Mama boleh. Tapi yang belum pernah haji atau umroh sama sekali tidak boleh.
Ya umrohnya 2 kali. Yang pertama umroh wajib untuk diri sendiri, tak boleh dibadal-badalkan, diganti-gantikan, tak pahala, tak boleh. Umroh yang kedua umroh sunnah, itu baru boleh dibadalkan. Baik, pertanyaan bagus. Mungkin Bapak yang nanya sih di YouTube kayaknya. Iya, iya. Nanya di YouTube, saya baru baca di YouTube, dapat di seminggu baru baca YouTube. Itu apa ya? Saya jarang baca komen di YouTube. Baik, ada lagi? Silakan. Jangan malu-malu. Ini ya, ingat ya, semua sekarang kita keluarga ya. Nggak ada orang beliau ketapang putih anak membawa kubur tanah. Semua keluarga kita. Yang besar orang tua kita, abang kakak kita. Yang kecil adik kita ya. Senang sama-sama senang, susah sama susah. Nggak ada. Nggak, dia orang beliau bukan orang aku. Jangan, nggak usah. Semua keluarga kita. Ya, kita harus kompak nih. Kompak kita, kebersamaan kita, tim kita di kompak sampai balik kita tetap semuanya dalam keadaan senang, semuanya bahagia dan selamat sehat. Amin. Baik, enggak ada. Kalau enggak ada, ya udah, nanti yang belum paham silakan tanya di HP saya, ada nomor saya itu yang ada namanya Sahrukan Sahrini. Silakan japri, telepon. Bapak Ibu, mudah-mudahan jaga kesehatan, jangan makan sembarangan, yang pedas-pedas stop dulu, durian jangan. Ya, jangan makan durian, jangan bukan takut nanti di perjalanan kita mencret. Nah, besok mohon jam 6:30, paling lambat 6:30 semuanya udah ada di bandara. Ayo kopernya semuanya, biar tak betenteng tak sibuk, masukkan di bagasi. Ketemunya nanti di hotel kita, koper kita tuh. Ketemunya di hotel kita di Madinah. Koper besar isilah baju. Koper kecil itu boleh diisi, koper kecil itu mungkin ada yang mau. Kalau koper kecil boleh dibagasikan, boleh gak dibawa. Mungkin mau diisi kue ke untuk makan di perjalanan, silahkan. Tapi tidak mau juga juga perlu kita bawa kue-kue itu. Karena nanti di kamar tuh kita biasa tak ada kue-kue ya, bisalah kita gigit-gigit. Mungkin nak bawa sambal belacan. Saya bawa sambal belacan ABC itu, saset itu saya bawa. Karena tidak cocok sambal kan saya. Baik, tidak ada lagi pertanyaan dia. Sampai sini udah, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan semua sehat, panjang umur. Kita besok berangkat dalam keadaan selamat nyampe ke Madinah, ke Mekah, balik juga dalam keadaan selamat dan jadi umroh mabrur. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin ada punya perlu ke saya, mau badal umroh atau mau wakaf Al-Quran, boleh daftar di sini. Duanya nanti, yang penting namanya loh. Atau nanti daftar di Madinah pun boleh, silakan. Beli paket ada petugasnya. Bu Mareta. Cek. Diinformasikan kepada jamaah yang belum dapat bantal leher, silahkan mengambil di belakang, nanti ngantri satu-satu ya. Kemudian juga di depan Bapak Ibu, seperti yang saya informasikan di grup, bagi yang ingin beli paket internet Telkomsel untuk di Arab Saudi, itu bisa mendaftar juga di depan pintu keluar. Kemudian juga dengan yang ingin beli paket uang rial Saudi, ya, bisa beli juga di Bank BSI. Mereka buka stand juga di belakang. Silakan ya. Jadi yang ingin beli paket rial besok bisa beli di BSI. Besok ke Mekah. Paket Mudah-mudahan semua nyampe ya. 250.000 rial. Silahkan. Ini jamaah kita nih. Baik, dengan berakhirnya acara kita, maka berakhir pula agenda kita pada pagi hari ini. Semoga semua jamaah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah besok pagi kita akan bertemu kembali Mudah-mudahan di semua nyampe Bandara Mekah, Supadio Madinah. dalam Amin. keadaan Assalamualaikum. memakai seragam, paling lambat jam 6:30